Halo Bunda, selamat datang di channel Suara Hati Istri. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang seorang istri yang tulus membantu adik iparnya hingga rela menjual tanah warisan demi meminjamkan uang 350 juta. Tetapi justru dihina, diremehkan, dan dianggap serakah saat menagih haknya sendiri. Di balik kemewahan dan gaya hidup penuh gengsi, ternyata tersimpan kebohongan dan utang yang perlahan menghancurkan hubungan keluarga. Mari kita simak ceritanya. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi halaman rumah Bu Ratna yang sudah ramai oleh mobil keluarga. Dari dapur terdengar suara sendok beradu dengan piring, aroma opor dan sate memenuhi udara. Malam itu keluarga besar berkumpul merayakan ulang tahun Bu Ratna. Anita berdiri di depan cermin kecil kamar tamu sambil merapikan jilbab polos warna krem miliknya. Jemarinya berhenti sesaat ketika mendengar suara tawa keras dari ruang tengah. Maya datang. Suara itu langsung disusul riuh kagum beberapa orang. Anita menarik napas pelan. Dadanya mendadak terasa berat, bahkan sebelum ia keluar kamar. Saat melangkah ke ruang tamu, matanya langsung menangkap Maya yang baru masuk bersama suaminya, Ferry. Adik iparnya itu mengenakan dres hitam mengilap dengan tas bermerek menggantung di lengannya. Kalung emas tipis melingkar di lehernya, rambutnya ditata rapi seperti baru keluar dari salon. Ya ampun, Mei, cantik banget kamu sekarang, puji salah satu sepupu. Maya tersenyum kecil sambil melepas heelsnya. Biasa aja kok. Kemarin habis meeting sama investor, sekalian mampir beli ini. Katanya santai sambil mengangkat tas mahalnya sedikit. Anita menunduk. Investor. Kata itu masih terdengar aneh di telinganya. 2 tahun lalu, perempuan yang sama datang ke rumahnya tengah malam sambil menangis sesenggukan. Aku habis, Kak. Bisnisku mau bangkrut. Kalau minggu ini nggak bayar supplier, semuanya selesai. Malam itu Maya memegang tangan Anita erat-erat sampai kuku panjangnya menusuk kulit. Anita masih ingat bagaimana ia duduk semalaman menghitung tabungan pendidikan Kevin. Masih ingat bagaimana ia menangis diam-diam setelah menjual tanah kecil peninggalan almarhum ayahnya. Tanah yang tadinya ingin ia simpan untuk masa depan anaknya. Semua demi membantu Maya. Dan sekarang, Anita memandang gelang baru di tangan adik iparnya. Kilau emas itu seperti menampar wajahnya pelan-pelan. Kak Anita. Suara Maya membuyarkan lamunannya. Anita memaksakan senyum kecil. Iya. Kok diam aja sih? Lagi capek ya? Belum sempat Anita menjawab, Maya tertawa kecil sambil memandang pakaian Anita dari atas ke bawah. Tapi Kak Anita emang gak pernah berubah ya? Sederhana banget orangnya. Beberapa orang ikut tertawa kecil. Kalimat itu terdengar ringan, tapi Anita tahu nada yang tersembunyi di baliknya. Menyindir. Selalu begitu. Riko yang berdiri di dekat meja makan menoleh cepat ke arah istrinya, seolah takut Anita tersinggung. Tapi seperti biasa, Anita hanya tersenyum tipis. Iya, aku nyaman begini. Bagus sih, sahut Maya sambil duduk santai. Kalau aku nggak bisa hidup terlalu sederhana. Pusing. Tawa kembali pecah. Anita menunduk pelan. Tangannya terasa dingin. Ferry yang duduk di samping Maya tampak tidak ikut tertawa. Lelaki itu malah sibuk memainkan gelas di tangannya. Wajahnya terlihat lelah. Untuk sesaat, Anita menangkap mata Ferry menatapnya sekilas, lalu cepat berpaling. Ada sesuatu di tatapan itu. Tidak nyaman. Seperti menyimpan sesuatu. Acara makan dimulai. Semua duduk lesehan mengelilingi tikar panjang di ruang keluarga. Bu Ratna sibuk melayani Maya lebih dulu. Mei, tambah ayamnya. Maya, coba ini. Mama tadi masak khusus. Anita diam-diam membantu mengambilkan piring dan mengangkat gelas kotor ke dapur. Seperti biasanya. Saat sedang menuang es teh, Kevin menghampirinya. Mama nggak makan. Nanti. Anaknya mengangguk pelan, lalu berbisik. Tante Maya kaya banget ya sekarang. Pertanyaan itu membuat tangan Anita berhenti. Ia menatap wajah polos anaknya. Kevin tidak tahu bahwa uang sekolahnya dulu hampir gagal dibayar, karena mamanya memilih membantu keluarga. Anita memaksakan senyum. Jangan lihat hidup orang dari luarnya aja.
Tapi tadi Tante Maya bilang mau beli mobil baru lagi. Dada Anita kembali sesak. Mobil baru. Sementara bulan lalu ia harus memutar otak membayar gaji 2 pegawai cateringnya yang sepi pesanan. Ia menoleh pelan ke arah ruang keluarga. Maya sedang menunjukkan foto liburan di ponselnya pada beberapa sepupu. Tawa perempuan itu terdengar keras dan percaya diri. Tidak ada sedikit pun wajah seseorang yang pernah memohon sambil menangis di hadapannya. Tidak ada rasa bersalah. Sama sekali tidak ada. Malam semakin larut. Hujan mulai deras ketika Anita membantu membereskan piring di dapur bersama Bu Ratna. Maya sekarang hebat ya, kata Bu Ratna bangga. Mama senang lihat dia akhirnya sukses. Anita diam. Dulu Mama pikir dia nggak akan bisa bangkit. Kalimat itu menusuk perlahan. Bangkit. Dengan uang siapa? Anita ingin sekali bicara. Ingin sekali berkata bahwa sebagian hidup nyaman Maya berdiri di atas pengorbanannya. Tapi lidahnya keluh. Selama ini ia selalu takut dianggap menghitung bantuan. Bu Ratna melanjutkan tanpa sadar. Kamu juga harus belajar dari Maya. Nit. Perempuan itu harus pintar tampil. Jangan terlalu biasa. Anita tersenyum hambar. Iya, Bu. Padahal di dalam dadanya, sesuatu mulai retak sedikit demi sedikit. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil terasa sunyi. Riko menyetir sambil sesekali melirik istrinya. Kamu jangan dimasukin hati omongan Maya. Aku nggak apa-apa. Kamu tahu sendiri sifat dia. Anita memandang jalanan basah di balik kaca. Justru karena tahu sifat Maya, hatinya makin sakit. Riko, suaranya lirih. Menurut kamu, Maya masih ingat soal uang itu nggak? Riko terdiam beberapa detik. Ingatlah. Tapi kenapa dia kayak? Anita menggigit bibirnya sendiri. Kayak nggak pernah punya tanggung jawab. Riko menghela napas panjang. Mungkin dia lagi banyak kebutuhan. Anita hampir tertawa kecil mendengarnya. Banyak kebutuhan. Tas mahal. Liburan. Perhiasan. Mobil baru. Semua itu berputar di kepalanya seperti jarum yang menusuk pelan. Sesampainya di rumah, Anita langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Ia membuka lemari bagian bawah, lalu mengeluarkan map coklat yang sudah mulai kusam. Di dalamnya ada fotokopi bukti transfer. 350 juta. Tangannya gemetar saat menyentuh angka itu. Matanya mulai panas. 2 tahun. 2 tahun ia diam. 2 tahun ia menjaga perasaan semua orang. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, Anita mulai merasa mungkin dirinya sedang dipermainkan. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari Maya. Thanks ya udah datang tadi. Lalu beberapa detik kemudian, muncul pesan kedua. Oh iya Kak, jangan lupa bulan depan datang lagi ya. Kita mau syukuran mobil baru. Anita menatap layar ponselnya lama. Wajahnya perlahan pucat. Jemarinya menggenggam ponsel semakin erat. Sementara dadanya dipenuhi sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya terhadap adik iparnya sendiri. Bukan kecewa. Bukan sedih. Melainkan curiga yang mulai berubah menjadi kemarahan. Pagi itu Anita berdiri lama di depan papan pesanan catering yang tergantung di dapur kecil rumahnya. Kosong. Hanya ada 2 pesanan nasi kotak untuk siang nanti. Biasanya, awal bulan seperti ini selalu ramai. Ada arisan, rapat kantor, ulang tahun, pengajian. Tapi sejak 2 bulan terakhir, pesanan terus menurun tanpa ia benar-benar mengerti kenapa. Anita menarik napas panjang lalu duduk pelan di kursi kayu dekat meja dapur. Di depannya ada buku catatan pengeluaran yang penuh coretan angka. Gaji pegawai. Belanja bahan. Bayar listrik dapur. Cicilan ruko. Matanya berhenti di angka terakhir. Jatuh tempo. 3 hari lagi. Tangannya refleks memijat pelipis. MA. Suara Kevin terdengar dari ruang depan. Iya. Uang study tour minggu depan udah ditransfer belum? Anita terdiam sepersekian detik. Dadanya terasa seperti ditekan sesuatu. Belum. Uang itu belum ada. Nanti Mama transfer ya. Jawabnya pelan. Kevin mengangguk tanpa curiga lalu kembali masuk kamar. Setelah anaknya pergi,
Anita langsung menunduk menatap buku catatan itu lagi. Tenggorokannya tercekat. Dulu ia selalu memastikan kebutuhan Kevin aman sebelum hal lain. Tapi sekarang, ia bahkan mulai takut membuka rekening banknya sendiri. Menjelang siang, dua pegawainya mulai datang ke dapur catering. "Bu Anita, ayam buat besok jadi beli nggak?" tanya salah satu pegawai. Anita tersenyum tipis. "Nanti sore ya." Padahal ia sendiri belum tahu uangnya cukup atau tidak. Saat pegawainya sibuk memasak, Anita diam-diam masuk ke kamar dan membuka ponselnya. Jarinya menggantung di atas nama Maya cukup lama. Ia ragu. Selama 2 tahun, ia hampir tidak pernah benar-benar menagih. Selalu memakai kalimat halus. Selalu menjaga perasaan. Tapi sekarang keadaan mulai berbeda. Anita akhirnya mengetik pesan perlahan. "Mei, kalau memang ada rezeki lebih, aku mau minta tolong soal uang yang dulu. Aku lagi perlu buat usaha." Pesan itu terkirim. Tidak langsung dibalas. 1 jam. 2 jam. Tidak ada jawaban. Sampai sore hari, Anita justru melihat status media sosial Maya muncul. Video makan di restoran mahal bersama teman-temannya. Tawa keras. Meja penuh makanan. Tas mahal baru. Anita mematung menatap layar ponselnya. Dadanya mulai panas. Bukan karena iri, tapi karena ia merasa dirinya seperti orang bodoh. Malam harinya, Riko pulang kerja dengan wajah lelah. Anita langsung menyuguhkan teh hangat tanpa banyak bicara. "Ada masalah di catering?" tanya Riko setelah melihat wajah istrinya murung. "Pesanan turun lagi." Riko mengangguk pelan. "Nanti juga rame lagi." Anita menatap suaminya lama sebelum akhirnya berkata hati-hati. "Aku tadi chat Maya." Riko langsung diam. "Buat nanya uang itu?" Anita mengangguk kecil. Dia belum balas. Riko menghela napas panjang lalu menyandarkan tubuh ke kursi. "Anita, jangan terlalu ditekan terus. Aku bukan nagih tiap hari. Aku tahu. Tapi aku lagi butuh, kok." Suara Anita mulai melemah. "Ini bukan uang kecil." Riko memejamkan mata sebentar. "Aku ngerti. Tapi Maya itu gampang tersinggung." Kalimat itu membuat Anita tersenyum pahit. Jadi sekarang yang harus dijaga perasaannya tetap Maya. Bukan dirinya. 2 hari kemudian keluarga besar kembali berkumpul di rumah Bu Ratna, karena acara syukuran kecil ulang tahun pernikahan salah satu saudara. Anita sebenarnya malas datang. Tapi Bu Ratna sudah berkali-kali menelepon meminta semua hadir. Begitu masuk rumah, Anita langsung melihat Maya duduk di tengah ruang tamu sambil bercerita soal rencana renovasi rumahnya. "Kitchen set aku mau ganti full marmer," katanya bangga. Beberapa saudara langsung kagum. Anita diam sambil membantu menata makanan di meja. Maya melihat Anita lalu tersenyum lebar. "Kak Anita, sini duduk." Anita duduk pelan di ujung sofa. Maya tiba-tiba berkata dengan nada bercanda. Kak, jangan nagih aku terus dong. Nanti aku stres." Beberapa orang tertawa kecil. Jantung Anita langsung berdegup keras. Ia tidak menyangka Maya akan membicarakan itu di depan semua orang. "Aku cuma..." "Ya ampun," Maya memotong sambil tertawa. "Kak Anita tuh paling nggak bisa lihat uang keluar. Hitung-hitungan banget orangnya." Tawa pecah lebih besar sekarang. Salah satu sepupu ikut menyahut. Namanya juga pengusaha, Mei. "Iya sih," jawab Maya santai. "Tapi masa keluarga sendiri dicatat juga?" Kalimat itu seperti tamparan keras. Anita merasakan wajahnya panas. Tangannya menggenggam ujung jilbab di pangkuan. Tidak ada yang tahu bahwa uang itu berasal dari tabungan sekolah Kevin dan tanah warisan terakhir ayahnya. Tidak ada yang tahu bagaimana ia begadang memikirkan cicilan tiap bulan. Yang mereka lihat hanya Anita si penagih uang. Bu Ratna yang duduk di dekat Maya malah ikut tersenyum kecil. "Udahlah Nit, sesama keluarga jangan terlalu tegang soal uang." Sesaat ruangan terasa sesak bagi Anita. Ia ingin bicara. Ingin menjelaskan semuanya. Tapi tenggorokannya seperti terkunci. Riko yang sedari tadi diam akhirnya menyentuh tangan istrinya pelan. "Udah, sabar. Hanya itu. Sabar. Lagi-lagi sabar."
Padahal yang dipermalukan adalah dirinya. Sepanjang perjalanan pulang Anita hanya diam menatap jendela mobil. Lampu jalan tampak kabur karena matanya mulai dipenuhi air. Riko akhirnya bicara pelan. Kamu jangan dimasukin hati. Kamu tadi dengar semua kan? Iya. Tapi kamu diam aja. Riko menggenggam setir lebih erat. Aku nggak mau ribut di depan keluarga. Anita tertawa kecil, tapi suaranya gemetar. Lucu ya? Apa? Aku yang ngasih bantuan. Aku yang sekarang kayak pengemis. Riko terdiam. Anita menoleh menatap suaminya. Matanya mulai merah. Aku mulai ngerasa keluarga kamu nggak pernah nganggep aku tulus. Jangan ngomong gitu. Terus harus gimana? Suara Anita pecah untuk pertama kalinya. Aku capek jadi orang yang terus disuruh ngerti. Mobil mendadak sunyi. Setelah sampai rumah, Anita langsung masuk kamar tanpa makan malam. Ia duduk di lantai sambil membuka kembali map coklat berisi bukti transfer. Tangannya bergetar. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan dari nomor tidak dikenal. Bu Anita, saya supplier lama Maya. Apa benar ibu keluarganya? Saya sudah susah menghubungi dia soal pembayaran. Anita membeku. Dadanya langsung dingin. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Lalu perlahan muncul satu pertanyaan mengerikan di kepalanya. Sebenarnya, Maya punya utang sebanyak apa? Anita masih menatap layar ponselnya ketika suara adzan subuh mulai terdengar samar dari kejauhan. Pesan dari supplier Maya itu belum juga ia balas. Bu Anita, saya supplier lama Maya. Apa benar ibu keluarganya? Saya sudah susah menghubungi dia soal pembayaran. Semalaman Anita hampir tidak tidur. Pikirannya terus dipenuhi kemungkinan-kemungkinan buruk. Kalau Maya punya banyak utang lain, berarti selama ini Maya memang sengaja menghindar. Bukan lupa. Bukan belum sempat. Tapi sengaja. Anita memejamkan mata sambil menahan sesak di dada. Ia mulai merasa dirinya bukan lagi orang yang dihormati dalam keluarga itu, melainkan hanya seseorang yang dianggap bisa dimanfaatkan karena terlalu baik. Pagi hari di dapur terasa lebih sunyi dari biasanya. Anita memasak sambil sesekali menghitung uang belanja di tangannya. Ia bahkan mulai mengurangi jumlah lauk untuk catering hari itu agar biaya bahan tidak membengkak. Riko masuk sambil merapikan seragam kerja. Kopi aku mana? Nih. Riko duduk tanpa menyadari wajah istrinya yang pucat. Anita akhirnya memberanikan diri bicara. Ko, semalam ada supplier Maya yang hubungi aku. Riko langsung menoleh. Ngapain? Nagih pembayaran. Wajah Riko berubah sedikit tegang. Mungkin salah kirim. Dia tahu aku keluarganya Maya. Riko terdiam. Anita memandang suaminya lama. Aku mulai takut. Ko. Takut apa? Kalau ternyata Maya emang gak ada niat balikin uang itu. Riko menghela napas panjang lalu meminum kopinya cepat. Jangan mikir aneh-aneh dulu. Terus aku harus mikir apa? Nada suara Anita mulai meninggi tanpa sadar. Setiap aku tagih, aku yang jadi salah. Sekarang malah ada orang lain nagih dia juga. Riko mulai terlihat tidak nyaman. Kamu tuh sekarang jadi sensitif banget. Kalimat itu langsung membuat Anita diam. Sensitif. Jadi itu yang dilihat suaminya sekarang. Bukan perempuan yang sedang kesulitan. Bukan istri yang kehilangan tabungan masa depan anaknya. Melainkan perempuan sensitif yang terlalu banyak berpikir. Anita tertawa kecil pahit sambil membalik badan. Iya, mungkin aku memang sensitif. Siang harinya, Bu Ratna datang ke rumah tanpa memberi kabar lebih dulu. Anita yang sedang memotong bawang langsung buru-buru mencuci tangan. Ibu. Bu Ratna masuk sambil melihat sekeliling dapur catering yang tampak lebih sepi. Pegawainya mana? Yang satu lagi nganter pesanan. Bu Ratna mengangguk singkat lalu duduk. Awalnya suasana masih biasa. Anita membuatkan teh dan pisang goreng sambil menemani mertuanya mengobrol ringan. Sampai akhirnya Bu Ratna berkata pelan, namun menusuk. Kamu habis nagih Maya lagi ya? Tangan Anita berhenti di udara. Jadi Maya mengadu.
Anita duduk perlahan di depan mertuanya. Aku cuma nanya baik-baik, Bu. Bu Ratna menghela napas panjang seolah lelah menghadapi Anita. Anita, keluarga itu jangan terlalu dihitung. Kalimat itu langsung membuat dada Anita panas. Tapi itu uang pinjaman, Bu. Maya juga pasti belum mampu. Kalau belum mampu, kenapa dia? Anita berhenti sendiri. Ia hampir mengatakan tentang tas mahal, mobil baru, dan liburan Maya. Bu Ratna sudah lebih dulu memotong. Kamu jangan iri lihat adik sendiri senang. Anita langsung membeku. Iri. Sekarang dirinya dianggap iri. Bibir Anita bergetar kecil. Aku nggak iri, Bu. Terus kenapa terus dibahas? Karena itu uangku. Karena aku sampai jual tanah ayahku. Karena aku mulai kesulitan bayar hidup. Semua jawaban itu menumpuk di kepala Anita. Tapi tidak ada yang berhasil keluar. Bu Ratna kembali bicara. Dari dulu Maya memang lebih berani usaha. Kadang orang yang sukses memang banyak kebutuhan. Anita menunduk pelan. Sakit sekali rasanya mendengar semua itu. Selama ini saat Maya menangis minta tolong, Bu Ratna tidak pernah tahu siapa yang diam-diam menyelamatkan anaknya. Tidak pernah tahu Anita menyerahkan seluruh tabungan pendidikan Kevin tanpa berpikir dua kali. Tidak pernah tahu Anita menangis semalaman setelah menjual tanah peninggalan ayahnya. Tapi sekarang, sekali ia menagih haknya sendiri, ia berubah jadi perempuan iri dan hitung-hitungan. Kalau kamu terus tekan Maya, nanti hubungan keluarga rusak, lanjut Bu Ratna. Kamu mau itu terjadi? Anita mengangkat wajah perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang asing di rumah tangganya sendiri. Malam harinya hujan turun deras. Anita duduk di meja makan sambil menghitung uang hasil catering hari itu. Tidak cukup. Masih kurang jauh dari kebutuhan bulan ini. Riko baru pulang hampir jam 9 malam. Wajahnya lelah, tapi Anita sudah terlalu penuh untuk kembali diam. Aku tadi didatengin ibu. Riko membuka sepatu pelan. Aku tahu. Kamu tahu. Ibu telepon aku siang tadi. Anita menatap suaminya tidak percaya. Terus. Riko mengusap wajahnya kasar. Ya aku cuma bilang kamu lagi banyak pikiran. Anita tertawa kecil pahit. Kamu nggak bela aku sama sekali ya? Anita. Nggak ada satu orang pun di keluarga kamu yang ngerti posisi aku. Suara Anita akhirnya pecah. Aku bantu Maya waktu semua orang nggak bisa bantu dia. Aku kasih semua tabunganku. Pelan-pelan, Kevin ada di rumah. Biar dia dengar sekalian. Riko langsung berdiri. Jangan emosi terus. Karena aku capek. Air mata Anita jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Aku capek selalu jadi orang yang harus ngerti keadaan orang lain sementara nggak ada yang peduli sama aku. Suasana mendadak sunyi. Lalu dari arah lorong kamar terdengar suara pelan. Ma. Anita langsung menoleh. Kevin berdiri di sana dengan wajah bingung dan takut. Anak itu memegang buku sekolahnya erat. Kita lagi nggak punya uang ya? Pertanyaan polos itu langsung menghancurkan Anita seketika. Dadanya terasa runtuh. Ia cepat menghapus air mata dan mendekati anaknya. Nggak gitu, sayang. Tapi aku dengar mama sama papa ribut soal uang terus. Kevin menunduk. Aku nggak jadi ikut study tour juga nggak apa-apa. Kalimat itu membuat Anita merasa seperti gagal menjadi ibu. Ia memeluk Kevin erat sambil menangis diam-diam. Sementara di belakang mereka, Riko hanya berdiri mematung dengan wajah penuh rasa bersalah. Malam semakin larut. Kevin akhirnya tertidur di kamar setelah Anita menemaninya cukup lama. Saat Anita keluar kamar, ia melihat Riko duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap kosong. Di meja ada ponsel Riko yang layarnya masih menyala. Tanpa sengaja Anita melihat nama pengirim pesan terakhir. Maya. Dan isi pesannya membuat darah Anita langsung dingin. Kak, tolong jangan kasih tahu Mama kalau Anita mulai nagih kasar. Aku malu. Anita berdiri lama di depan wastafel dapur sambil memegang ponselnya. Pesan Maya di ponsel Riko semalam terus terngiang di kepalanya. Kak, tolong jangan kasih tahu Mama kalau Anita mulai nagih kasar. Aku malu.
Nagih kasar. Padahal selama ini Anita selalu menahan nada bicara, selalu memilih kata hati-hati, bahkan lebih sering diam daripada menuntut. Tapi di mata Maya, dirinya sudah berubah menjadi perempuan kasar. Anita menutup mata sejenak. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa ketakutan yang berbeda. Bukan takut kehilangan uang, tapi takut bahwa semua kebaikannya memang tidak pernah dianggap tulus. Hari itu dapur catering lebih sepi dari biasanya. Hanya ada sedikit pesanan nasi kotak untuk kantor kecil di dekat pasar. Salah satu pegawai menghampirinya pelan. "Bu, supplier ayam tadi nelepon lagi." Anita langsung menoleh. Katanya pembayaran minggu kemarin belum masuk. Jantung Anita terasa jatuh. "Bilangkan 2 hari lagi ya." Pegawainya tampak ragu. "Iya, Bu." Setelah pegawainya pergi, Anita langsung duduk pelan di kursi plastik dapur. Ia mulai menghitung uang di laci kas kecil. Tidak cukup. Kalau minggu depan tetap sepi, ia mungkin harus mengurangi pegawai. Pikirannya langsung melayang pada Kevin. Biaya sekolah, study tour, cicilan ruko. Semua terasa menumpuk di dadanya seperti batu besar. Tangannya refleks mengambil ponsel. Ia membuka chat Maya. Tidak ada lagi jalan memutar. Kali ini ia butuh kepastian. "Mei, kita perlu ngobrol serius. Aku cuma mau tahu jadwal pembayaran yang jelas." Pesan terkirim. Lama tidak dibalas. Sampai akhirnya 1 jam kemudian Maya menjawab singkat. "Ketemu aja nanti sore." Sore hari Anita datang ke sebuah kafe modern di pusat kota. Tempat itu jauh berbeda dari warung sederhana yang biasa ia datangi. Lampu gantung mewah. Musik pelan. Anak-anak muda sibuk berfoto. Saat Anita masuk, Maya sudah duduk di pojok ruangan sambil memainkan ponselnya. Di meja ada laptop dan beberapa map proposal. Penampilannya rapi seperti wanita karir sukses. "Kak Anita," sapanya datar. Anita duduk pelan di depannya. "Maaf ganggu." "Iya, aku lagi sibuk banget sebenarnya." Nada bicara Maya terdengar dingin. Tidak ada lagi sikap manis seperti dulu saat meminta bantuan. Anita menggenggam tasnya erat sebelum akhirnya bicara hati-hati. "Aku cuma mau kejelasan soal uang itu." Maya langsung menyandarkan tubuh ke kursi. "Aku tahu. Aku lagi kesulitan buat usaha, Mei. Aku juga lagi banyak kebutuhan." Anita mengangguk pelan. "Makanya aku nggak minta langsung lunas. Aku cuma pengen tahu kapan mulai dicicil." Maya tersenyum kecil. Tapi senyum itu tidak hangat. Malah terdengar meremehkan. "Kak Anita serius banget ya soal uang?" Kalimat itu membuat Anita mulai kehilangan tenang. "Karena itu memang uangku." Maya meletakkan ponselnya agak keras di meja. "Dan aku nggak pernah bilang nggak mau bayar." "Sudah 2 tahun, Mei." Suasana mendadak hening. Maya menatap Anita tajam sekarang. "Kakak tahu nggak sih aku lagi bangun bisnis baru?" "Aku tahu. Kalau aku lagi bangun relasi dan image, jangan ditekan kayak gini." Anita mengernyit bingung. "Aku cuma minta kepastian." Tapi timingnya salah. Nada suara Maya mulai meninggi. Beberapa orang menoleh. Maya langsung mengecilkan suara, tapi emosinya jelas terlihat. "Kakak ngerti nggak kalau aku lagi butuh kelihatan stabil di depan investor?" Anita mulai sulit mempercayai telinganya sendiri. Jadi sekarang dirinya dianggap ancaman bagi pencitraan Maya. "Aku nggak pernah mempermalukan kamu." "Secara langsung mungkin nggak," balas Maya cepat. "Tapi kalau aku lagi fokus bangun bisnis terus ditagih terus, itu bikin aku mental down." Anita terdiam. Kalimat-kalimat itu terasa aneh. Diputar sedemikian rupa sampai dirinya terlihat seperti penjahat. "Aku bantu kamu waktu semua orang gak bisa bantu," ucap Anita pelan, suaranya mulai bergetar. "Aku bahkan jual tanah peninggalan ayahku." Maya langsung menghela napas kasar. "Nah, itu lagi." "Apa?" "Kakak selalu bawa-bawa pengorbanan." Dada Anita seperti dipukul keras. Untuk beberapa detik, ia bahkan tidak bisa bicara. Maya melanjutkan sambil menyilangkan tangan.
Aku nggak suka orang ngasih bantuan terus bikin orang lain ngerasa berutang seumur hidup. Anita memandang wajah adik iparnya lama sekali. Perempuan di depannya ini dulu menangis sambil memegang tangannya, memohon jangan sampai keluarganya hancur. Tapi sekarang, Maya bicara seolah Anita sengaja memakai bantuan itu untuk menekan dirinya. Untuk pertama kalinya Anita mulai sadar sesuatu. Maya tidak merasa bersalah. Sedikit pun tidak. Percakapan itu berakhir buruk. Maya berdiri lebih dulu sambil memasukkan laptop ke tasnya. Aku lagi banyak urusan. Nanti kalau ada uang aku transfer. Kapan? Maya menatap Anita datar. Kalau aku udah siap. Lalu ia pergi begitu saja. Meninggalkan Anita duduk sendiri di tengah kafe yang tiba-tiba terasa sangat dingin. Anita menunduk pelan. Tangannya gemetar kecil di atas meja. Bukan karena marah. Tapi karena hatinya mulai hancur oleh kenyataan bahwa ketulusan ternyata bisa dipakai orang lain sebagai kelemahan. Malamnya, Anita pulang dengan kepala penuh. Riko yang melihat wajah istrinya langsung tahu sesuatu terjadi. Kamu ketemu Maya? Anita hanya mengangguk. Gimana? Anita tertawa kecil hambar. Dia bilang aku ganggu citra bisnisnya. Riko terlihat kaget. Maksudnya? Aku dianggap bikin dia malu karena nagih. Riko mengusap wajahnya pelan. Mungkin dia lagi stres. Kalimat itu lagi. Selalu pembelaan. Selalu pengertian untuk Maya. Anita mulai merasa lelah bahkan untuk bicara. Aku dulu bantu dia karena aku pikir keluarga itu saling jaga. Riko diam. Tapi sekarang aku sadar. Suara Anita mengecil. Mungkin dari awal aku cuma dianggap orang yang gampang dimanfaatin. Suasana rumah terasa sunyi. Tiba-tiba ponsel Anita berbunyi. Pesan masuk dari Dina, sahabatnya. Nit, aku tadi ketemu kenalan bank. Katanya Maya lagi sering ajukan pinjaman ke beberapa tempat. Anita langsung membeku. Jarinya perlahan melemah memegang ponsel. Lalu pesan kedua masuk beberapa detik kemudian. Dan yang bikin aku takut, nama kamu ikut disebut-sebut sama dia. Anita membaca ulang pesan dari Dina untuk ketiga kalinya malam itu. Dan yang bikin aku takut, nama kamu ikut disebut-sebut sama dia. Tangannya terasa dingin. Di ruang tamu, suara televisi menyala pelan, tapi Anita sama sekali tidak mendengarnya. Kepalanya penuh oleh satu pertanyaan yang terus berputar tanpa henti. Untuk apa Maya membawa-bawa namanya? Ia mencoba berpikir positif. Mungkin hanya sekadar menyebut keluarga. Mungkin tidak ada maksud buruk. Tapi semakin dipikirkan, semakin tidak masuk akal semuanya. Kalau Maya benar-benar kesulitan, kenapa hidupnya justru terlihat makin mewah? Kenapa setiap kali ditagih, jawabannya selalu belum ada uang? Sementara barang-barang baru terus bermunculan? Anita memejamkan mata sambil menahan napas panjang. Rasa kecewanya mulai berubah bentuk. Bukan lagi sedih, melainkan lelah dan marah yang pelan-pelan menumpuk. 2 hari kemudian undangan dari Maya datang ke grup keluarga. Dinner ulang tahunku hari Jumat, ya jangan sampai nggak datang. Lokasi restoran yang dikirim membuat Anita langsung diam. Salah satu restoran paling mahal di kota itu. Bahkan Anita belum pernah makan di sana seumur hidup. Datang ya, Kak, kata Maya lagi di grup. Aku udah booking VIP room. Beberapa anggota keluarga langsung ramai membalas dengan antusias. Wah keren. Fix datang. Maya makin sukses sekarang. Anita hanya membaca tanpa menjawab. Riko yang duduk di sampingnya ikut melihat layar ponsel. Kita datang aja sebentar. Anita menatap suaminya. Kamu nggak capek lihat semua ini? Maksudnya? Dia bilang gak punya uang. Riko diam. Tapi tiap minggu ada aja yang baru. Riko menghela napas pelan. Mungkin itu hasil bisnisnya sekarang. Kalau iya, kenapa nggak bisa mulai bayar sedikit pun? Tidak ada jawaban. Dan diamnya Riko mulai terasa lebih menyakitkan daripada pembelaan siapapun. Malam ulang tahun Maya akhirnya tiba. Restoran itu penuh lampu gantung kristal dan dekorasi bunga mahal. Musik piano terdengar lembut di sudut ruangan.
Para pelayan hilir mudik membawa makanan dengan piring besar berlapis emas. Anita datang memakai gamis sederhana warna biru tua. Ia sempat merasa canggung begitu melihat para tamu yang tampil glamor. Maya berdiri di tengah ruangan seperti pusat perhatian. Dres merah marun ketat membungkus tubuhnya rapi, sementara kalung berlian kecil berkilau di lehernya. "Ya ampun, Mei," seru salah satu sepupu. "Kalung baru lagi." Maya tertawa kecil sambil menyentuh perhiasannya. "Hadiah kecil buat diri sendiri." Bu Ratna langsung tersenyum bangga. Anak mama memang paling tahu cara menikmati hidup. Anita berdiri diam di dekat meja sambil menggenggam tasnya erat. Dadanya mulai panas lagi. Ia teringat supplier ayam yang kembali menagih kemarin. Teringat Kevin yang batal ikut study tour karena Anita belum sanggup membayar. Dan sekarang perempuan yang berutang padanya ratusan juta sedang memakai berlian di depan matanya. Kak Anita." Maya tiba-tiba menghampiri sambil membawa gelas minuman. "Bagus nggak kalung aku?" Anita menatap sebentar. "Bagus. Harganya lumayan sih," lanjut Maya santai. "Tapi ya, kerja keras harus dihargai." Kalimat itu membuat Anita hampir tertawa pahit. Kerja keras. Anita ingin bertanya, kerja keras yang mana? Kerja keras meminjam uang dari orang lain lalu pura-pura lupa? Namun ia masih menahan diri. Masih mencoba menjaga semuanya tetap baik. Acara makan dimulai. Semua sibuk berfoto dan tertawa. Maya beberapa kali memamerkan hadiah-hadiah mahal dari teman-temannya. Sementara Anita duduk lebih banyak diam. Ferry terlihat berbeda malam itu. Wajahnya pucat dan senyumnya dipaksakan. Beberapa kali ia terlihat gelisah saat Maya memesan tambahan minuman mahal untuk tamu. "Kamu nggak makan?" tanya Riko pelan. "Nggak lapar." "Jangan dipikirin terus." Anita menoleh perlahan. "Kamu serius nggak lihat ada yang salah?" Riko tampak lelah mendengar pertanyaan itu. "Aku cuma nggak mau semuanya makin buruk." "Buruk buat siapa?" Riko terdiam. Anita langsung menunduk lagi. Jawaban itu sudah cukup. Riko memang tidak membela Maya secara terang-terangan. Tapi juga tidak pernah benar-benar berdiri di pihak Anita. Dan itu membuat Anita merasa sangat sendirian. Di tengah acara, Maya berdiri membawa mikrofon kecil. "Makasih ya semuanya udah datang." Tepuk tangan terdengar ramai. "Aku bersyukur banget sekarang hidupku jauh lebih baik dibanding dulu." Anita langsung diam. "Aku percaya kalau orang berani bermimpi dan kerja keras, pasti bisa sukses." Bu Ratna terlihat hampir menangis bangga. Sementara Anita justru merasa dadanya sesak. Tidak ada satu kata pun tentang orang-orang yang pernah membantunya saat jatuh. Tidak ada. Lalu Maya tertawa kecil sambil berkata, "Makanya jangan takut hidup mewah. Rezeki itu harus dinikmati." Beberapa orang tertawa setuju. Dan saat itulah Anita merasa kesabarannya mulai retak. Bukan karena uangnya belum kembali. Tapi karena Maya menikmati semua itu sambil membuat dirinya terlihat seperti perempuan pelit dan iri hati. Setelah acara selesai, Anita memilih keluar lebih dulu mencari udara segar di depan restoran. Malam terasa dingin. Lampu kota terlihat kabur karena matanya mulai panas. Tak lama kemudian Ferry keluar sambil melonggarkan dasinya. Ia tampak terkejut melihat Anita sendirian. "Oh, Kak Anita." Anita mengangguk kecil. Ferry berdiri beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, "Maaf ya soal Maya." Anita menatapnya. "Maaf untuk apa?" Ferry terlihat ragu. Dia memang kadang kebablasan. "Kamu tahu dia belum bayar uangku." Ferry langsung diam. Wajahnya berubah tegang. Dan dari ekspresi itu saja, Anita mulai sadar. Ferry tahu lebih banyak daripada yang selama ini ia tunjukkan. Belum sempat Anita bertanya lebih jauh, pintu restoran terbuka keras. Maya keluar dengan wajah kesal. "Ferry, dari tadi dicariin malah ngobrol di sini." Ferry langsung mundur sedikit. Maya memandang Anita sekilas lalu tersenyum tipis, tapi matanya tajam. "Awas ya Kak, nanti orang kira aku lagi ditagih di depan restoran." Kalimat itu membuat darah Anita langsung naik. Namun sebelum Anita sempat membalas,
Sebuah suara pria terdengar dari arah parkiran. Bu Maya. Semua menoleh. Seorang pria berjaket hitam berjalan cepat mendekat sambil membawa map. Wajah Maya mendadak pucat. Dan untuk pertama kalinya, Anita melihat ketakutan nyata di mata adik iparnya itu. Wajah Maya yang mendadak pucat di depan restoran terus terbayang di kepala Anita sepanjang malam. Untuk pertama kalinya, Anita melihat sesuatu yang selama ini disembunyikan adik iparnya itu. Takut. Bukan takut kehilangan uang, tapi takut rahasianya terbongkar. Namun sebelum Anita sempat memahami semuanya, Maya sudah buru-buru menarik pria berjaket hitam itu menjauh dari area parkiran. Mereka berbicara dengan suara pelan namun tegang, sementara Ferry hanya berdiri kaku seperti orang yang terlalu lelah untuk ikut campur. Dan sejak malam itu, sesuatu di dalam diri Anita mulai berubah perlahan. Ia mulai sadar bahwa selama ini dirinya mungkin terlalu diam. Pagi hari di ruko catering terasa muram. Langit mendung, dan suasana dapur lebih sepi dari biasanya. Anita duduk di depan meja kas sambil menatap layar ponselnya yang baru saja menerima pesan pengingat pembayaran cicilan ruko. Pembayaran jatuh tempo hari ini. Tangannya langsung dingin. Ia membuka aplikasi bank. Saldo rekeningnya tidak cukup. Jauh dari cukup. Anita menelan ludah pelan. Selama bertahun-tahun membangun usaha itu, ia belum pernah terlambat membayar cicilan. Bahkan saat pandemi dulu, ia masih berusaha tepat waktu. Tapi sekarang, ia kalah oleh uangnya sendiri yang tertahan di tangan keluarga. Salah satu pegawainya mendekat pelan. Bu, gas dapur tinggal sedikit. Anita mengangkat wajah. Nanti ibu isi. Padahal ia sendiri belum tahu uangnya dari mana. Menjelang siang, telepon dari pihak leasing akhirnya datang. Selamat siang, Bu Anita. Kami mengingatkan untuk pembayaran ruko hari ini. Iya, Pak, saya tahu. Apakah bisa dibayarkan sebelum jam 5 sore? Anita menggenggam ponselnya erat. Saya usahakan. Setelah telepon ditutup, Anita langsung memejamkan mata. Dadanya sesak sekali. Ia memandang dapur kecil itu perlahan. Tempat yang ia bangun sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Tempat yang membuatnya merasa masih punya harga diri. Dan sekarang tempat itu terancam hanya karena ia terlalu percaya pada orang lain. Sore harinya Dina datang ke ruko membawa 2 gelas kopi. Aku lihat muka kamu dari luar udah kayak orang mau pingsan, katanya sambil duduk. Anita mencoba tersenyum kecil. Capek aja. Dina memandang meja kas yang penuh catatan pembayaran. Kamu belum bayar cicilannya? Anita langsung diam. Dina akhirnya menghela napas panjang. Ini gara-gara Maya lagi. Anita menunduk pelan. Entah kenapa, di depan Dina, pertahanannya selalu runtuh. Ia akhirnya menceritakan semuanya. Tentang uang 350 juta. Tentang tanah warisan ayahnya. Tentang tabungan Kevin. Tentang Maya yang terus hidup mewah sambil membuat Anita terlihat seperti penagih tak tahu malu. Dina mendengarkan tanpa memotong. Semakin lama wajah sahabatnya itu semakin kesal. Anita, kamu sadar nggak sih? Sadar apa? Kamu dipermainkan. Anita langsung diam. Kamu terlalu takut dianggap jahat sama keluarga suami. Aku cuma nggak mau rumah tangga rusak. Rumah tangga kamu udah mulai rusak. Kalimat itu membuat Anita tertegun. Dina mencondongkan tubuh. Kevin sampai dengar kalian ribut soal uang. Usaha kamu hampir kacau. Dan Maya makin berani karena dia tahu kamu bakal terus diam. Anita menggigit bibirnya sendiri. Air matanya mulai terasa panas. Aku cuma nggak nyangka dia bisa berubah kayak gini. Bukan berubah, jawab Dina tegas. Mungkin dari awal dia tahu kamu terlalu baik buat melawan. Ucapan itu menusuk tepat ke dalam hati Anita. Karena jauh di dalam dirinya, Anita mulai takut itu benar. Malam hari Anita akhirnya memberanikan diri membuka kembali semua bukti transfer dan percakapan lama dengan Maya. Ia membaca ulang chat 2 tahun lalu. Kak, aku janji cuma 6 bulan. Kak Anita satu-satunya yang bisa aku percaya. Aku nggak akan lupa kebaikan kakak. Anita menatap layar lama sekali.
Dulu ia membaca pesan-pesan itu dengan rasa iba. Sekarang semuanya terasa seperti jebakan emosional. Tangannya mulai gemetar. Untuk pertama kalinya, Anita merasa marah pada dirinya sendiri. Kenapa ia begitu mudah percaya? Kenapa ia rela mengorbankan masa depan anaknya demi menjaga perasaan orang lain? Pintu kamar terbuka pelan. Riko masuk sambil melepas jam tangannya. Kamu belum tidur? Anita langsung menutup map coklat itu. Belum. Riko duduk di tepi ranjang. Tadi ibu telepon. Anita langsung menegang. Apa lagi? Ibu bilang Maya lagi banyak tekanan. Jadi jangan dibikin tambah stres. Anita tertawa kecil. Pelan. Tapi kali ini tawanya terdengar kosong. Riko mengernyit. Apa yang lucu? Aku telat bayar cicilan ruko hari ini. Riko langsung diam. Aku bahkan belum bisa bayar study tour Kevin. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi yang harus dijaga malah perasaan Maya. Riko terlihat salah tingkah. Aku nggak bilang gitu. Tapi itu yang selalu kamu lakuin. Suasana mendadak sunyi. Anita menatap suaminya lama. Aku mulai capek jadi orang baik. Kok? Kalimat itu membuat Riko terpaku. Karena selama ini Anita selalu mengalah. Selalu sabar. Dan untuk pertama kalinya, Riko melihat sesuatu yang berbeda di mata istrinya. Kecewa yang mulai berubah menjadi keberanian. Tengah malam, saat Anita hampir tertidur, ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Bu Anita, benar ibu penjamin Maya? Jantung Anita langsung berhenti sesaat. Tangannya gemetar membuka pesan berikutnya. Karena nama dan nomor ibu dicantumkan dalam pengajuan pinjaman usaha beliau. Anita duduk terpaku di tepi ranjang sambil menatap pesan di ponselnya. Karena nama dan nomor ibu dicantumkan dalam pengajuan pinjaman usaha beliau. Tangannya dingin. Dadanya berdegup keras sampai terasa sakit. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali, berharap dirinya salah paham. Tapi tidak. Nama dan nomornya benar-benar dipakai Maya. Tanpa izin. Tanpa bicara apapun. Anita perlahan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Perasaan takut yang selama ini ia tahan akhirnya berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ia mulai merasa hidupnya ikut ditarik tenggelam oleh orang yang dulu ia selamatkan. Pagi itu Anita datang ke ruko lebih awal dari biasanya. Ia mencoba fokus bekerja, tapi pikirannya terus kacau. Bahkan saat pegawainya bertanya soal daftar belanja, Anita beberapa kali salah menjawab. Bu, ayamnya jadi 10 kilo atau 15? Anita tersadar. Hah? Oh, 10 aja. Pegawainya saling berpandangan kecil. Mereka mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat dapur mulai sibuk, Anita duduk sebentar sambil membuka media sosialnya. Ia hanya ingin mengalihkan pikiran beberapa menit. Namun begitu aplikasi terbuka, wajah Maya langsung muncul di layar. Video baru diunggah 1 jam lalu. Maya berdiri di depan gedung mewah dengan koper mahal di sampingnya. Angin meniup rambutnya, sementara senyum lebarnya memenuhi kamera. Finally healing dulu ke Singapura, kerja keras harus dinikmati. Anita membeku. Video berikutnya memperlihatkan Maya berada di kabin pesawat kelas bisnis. Lalu makan malam di restoran rooftop. Belanja barang bermerek. Hotel mewah dengan kolam renang menghadap kota. Tangan Anita mulai gemetar memegang ponsel. Napasnya terasa pendek. Sementara dirinya kemarin hampir tidak bisa membayar gas dapur. Maya justru liburan ke luar negeri. Dengan santai. Dengan bangga. Seolah tidak punya beban apapun. Anita mematikan layar ponselnya cepat-cepat. Tapi bayangan video itu tetap menempel di kepalanya. Ia tiba-tiba merasa sangat kecil. Sangat bodoh. Siang harinya Dina datang membawa beberapa bahan pesanan tambahan. Begitu melihat wajah Anita, ia langsung mengernyit. Kamu kenapa lagi? Anita tanpa bicara menyerahkan ponselnya. Dina melihat unggahan Maya beberapa detik lalu langsung mendesis kesal. Gila. Anita tertawa kecil hambar. Aku bahkan telat bayar cicilan. Dan dia liburan. Anita mengangguk pelan. Dina menatap sahabatnya lama.
Kamu masih mau diam? Anita tidak langsung menjawab. Karena jauh di dalam dirinya, sesuatu memang mulai pecah. Bukan cuma soal uang lagi, tapi harga dirinya. Sore menjelang malam, Anita akhirnya memberanikan diri menelepon Maya. Butuh waktu lama sampai panggilannya diangkat. Suara musik terdengar keras di seberang. Halo. Kamu lagi di mana? Singapura lah, jawab Maya santai. Kenapa? Anita menutup matanya sebentar. Ia mencoba tetap tenang. Mei, aku serius butuh kejelasan soal uang itu. Terdengar helaan napas panjang penuh rasa kesal. Kak Anita lagi. Aku cuma mau tahu kapan kamu mulai bayar. Ya ampun. Nada Maya berubah dingin. Kakak tahu nggak sih aku lagi meeting sama partner di sini? Kalau memang lagi susah, kenapa bisa liburan? Beberapa detik hening. Lalu Maya tertawa kecil. Tapi tawa itu terdengar merendahkan. Kak, serius deh. Apa? 350 juta itu bukan angka besar sampai harus dikejar terus. Kalimat itu langsung membuat Anita diam membeku. Dadanya seperti ditusuk pelan. Bukan angka besar. Uang yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Uang hasil menjual tanah terakhir peninggalan ayahnya. Uang pendidikan anaknya. Bagi Maya, bukan angka besar. Aku kerja dari nol buat uang itu. Suara Anita mulai bergetar. Dan aku juga kerja keras sekarang. Kalau kerja keras, harusnya kamu ngerti perjuangan orang. Maya mendecakkan lidah pelan. Kak Anita tuh mentalnya miskin banget. Anita langsung membeku. Apa? Orang yang pikirannya selalu uang, biasanya memang gak bakal maju. Napas Anita terasa tercekat. Ia bahkan tidak langsung bisa membalas. Sementara Maya terus bicara tanpa sadar setiap katanya menghancurkan sesuatu di dalam diri Anita. Aku tuh capek dikit-dikit ditagih. Kayak hidup aku cuma buat bayar utang doang. Itu memang utang kamu. Iya, tapi jangan kayak orang gak pernah lihat uang besar. Kalimat itu akhirnya menghancurkan pertahanan Anita sepenuhnya. Tangannya mulai gemetar hebat. Matanya panas. Selama hidupnya, Anita selalu bekerja tanpa meminta belas kasihan siapapun. Bangun subuh memasak. Mengantar pesanan sendiri. Menabung sedikit demi sedikit. Tidak pernah hidup mewah. Tidak pernah merendahkan orang lain. Dan sekarang dirinya disebut miskin mental oleh orang yang hidup nyaman memakai uangnya. Kalau kamu nganggep aku segitu rendahnya. Suara Anita lirih dan pecah. Kenapa dulu kamu nangis minta tolong sama aku? Maya langsung diam sesaat. Tapi hanya sebentar. Karena waktu itu aku pikir Kak Anita bantu dengan ikhlas. Sambungan telepon terputus. Anita menurunkan ponselnya perlahan. Dapur catering di sekelilingnya tiba-tiba terasa sunyi sekali. Ia menatap kosong ke arah meja masak. Lalu tanpa sadar air matanya jatuh satu persatu. Bukan karena uangnya belum kembali. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup. Anita merasa seluruh kerja keras dan ketulusannya diinjak-injak begitu saja. Malamnya, Riko pulang dan langsung menemukan Anita duduk sendirian di ruang tamu gelap. Kamu belum tidur? Anita tidak menjawab. Riko mendekat perlahan. Ada apa lagi? Anita akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah. Maya bilang aku miskin mental. Riko langsung terdiam. Dan dari wajah suaminya itu, Anita tahu sesuatu yang membuat hatinya makin hancur. Riko tidak terlihat marah. Ia justru terlihat bingung harus membela siapa. Rumah terasa sunyi setelah percakapan malam itu. Riko duduk di ujung sofa sambil menatap lantai, sementara Anita masih diam memeluk lututnya sendiri. Lampu ruang tamu sengaja dimatikan, hanya cahaya televisi yang berkedip pelan menerangi wajah mereka. Maya bilang aku miskin mental. Kalimat Anita tadi masih menggantung di udara. Riko mengusap wajahnya kasar. Aku yakin dia ngomongnya lagi emosi. Anita tertawa kecil. Tapi kali ini tidak ada kesedihan di tawanya. Hanya rasa lelah. Lucu ya, gumamnya lirih. Yang minjem uang siapa, yang dihina siapa? Riko tidak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya sejak masalah itu muncul,
Ia mulai kehabisan alasan membela adiknya sendiri. Keesokan paginya, Anita sibuk membereskan lemari kamar. Ia mencari map tagihan listrik yang terselip di antara tumpukan dokumen lama. Saat menarik salah satu kotak kecil dari bawah lemari, beberapa berkas jatuh berantakan ke lantai. Riko yang baru keluar kamar mandi refleks membantu memungutnya. Namun tangannya berhenti ketika melihat satu map coklat terbuka. Di sana ada fotokopi surat jual beli tanah. Atas nama Anita. Tanggal 2 tahun lalu. Riko mengernyit. Ini apa? Anita yang sedang membereskan pakaian langsung menegang. Udah, nggak usah dilihat. Tapi Riko sudah lebih dulu membaca bagian nominal penjualan. Dan di belakang surat itu terselip bukti transfer ke rekening Maya. 350 juta. Wajah Riko perlahan berubah. Ia mengangkat kepala menatap istrinya. Kamu jual tanah Bapak. Anita diam. Ruangan terasa hening beberapa detik. Aku nanya, Nit. Anita akhirnya duduk pelan di tepi ranjang. Itu tanah terakhir peninggalan ayah. Riko mematung. Selama ini ia tahu Anita membantu Maya memakai tabungan. Tapi ia tidak pernah tahu soal tanah warisan itu. Tidak pernah. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Anita tersenyum kecil hambar. Karena waktu itu kamu juga lagi susah. Ya tapi. Suara Riko mulai melemah. Itu tanah warisan orang tua kamu. Anita menunduk. Aku pikir Maya benar-benar di ujung jalan. Kalimat itu menghantam dada Riko keras. Tiba-tiba semua potongan kejadian mulai terasa berbeda baginya. Kenapa Anita begitu terpukul? Kenapa istrinya terus mempertahankan uang itu? Kenapa Anita sampai kehilangan ketenangan selama berbulan-bulan? Karena yang dipinjam Maya bukan sekadar uang. Tapi pengorbanan terbesar Anita. Riko perlahan duduk di samping istrinya. Untuk pertama kalinya, rasa bersalah mulai memenuhi wajahnya. Aku kira kamu cuma terlalu kepikiran soal uang. Anita tertawa lirih sambil menggeleng. Kalau itu cuma uang biasa, mungkin aku udah ikhlasin dari dulu. Mata Anita mulai berkaca-kaca. Itu satu-satunya peninggalan ayah yang masih aku punya. Riko langsung diam. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa gagal memahami istrinya sendiri. Siang harinya, tanpa bilang pada Anita, Riko pergi ke rumah Maya. Rumah itu tampak lebih mewah dibanding terakhir kali ia datang. Ada mobil baru terparkir di halaman, lengkap dengan pita kecil di bagian depan. Riko menatapnya lama. Dadanya mulai panas. Maya membukakan pintu sambil tersenyum santai. Kak Riko? Tumben. Kita ngobrol. Nada suara Riko membuat senyum Maya sedikit memudar. Mereka duduk di ruang tamu. Aroma parfum mahal memenuhi ruangan. Maya, kata Riko langsung. Kamu tahu Anita jual tanah warisan buat bantu kamu dulu. Wajah Maya langsung berubah kaku sesaat. Tapi hanya sesaat. Aku nggak pernah nyuruh dia jual tanah. Jawaban itu membuat rahang Riko mengeras. Tapi kamu tahu dia ngorbanin semuanya buat bantu kamu. Maya menyilangkan tangan. Kak Riko datang ke sini buat nyalahin aku. Aku cuma minta kamu mulai tanggung jawab. Maya tertawa kecil tidak percaya. Tanggung jawab apaan? Aku juga lagi bangun bisnis. Kamu bisa beli mobil baru. Itu beda. Beda gimana? Nada suara Riko mulai meninggi. Selama ini ia selalu memilih diam. Tapi sekarang bayangan Anita menangis sambil memegang surat tanah terus terlintas di kepalanya. Maya mulai kesal. Kenapa sih sekarang semua jadi nyudutin aku? Karena kamu salah. Kalimat itu membuat Maya langsung berdiri. Aku tahu ini semua pasti Anita yang ngomporin. Riko ikut berdiri. Jangan bawa Anita. Dia sengaja bikin kakak lawan aku. Belum sempat Riko membalas, suara Bu Ratna tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Riko. Mereka sama-sama menoleh. Bu Ratna baru datang membawa beberapa kantong belanja, tapi wajahnya langsung berubah tegang melihat suasana rumah. Ada apa ini? Maya langsung berjalan mendekati ibunya dengan wajah sedih dibuat-buat. Mama. Kak Riko datang marah-marah gara-gara Anita. Bu Ratna menatap Riko tajam.
Kamu ngapain, bentak adik sendiri? Riko menarik napas kasar. Maya keterlaluan, Ma. Karena uang lagi. Itu bukan sekadar uang. Bu Ratna langsung memotong keras. Kalian suami istri jangan suka adu domba saudara. Kalimat itu membuat Riko terdiam. Sementara Maya berdiri di belakang ibunya dengan wajah pura-pura terluka. Anita itu dari dulu memang terlalu ikut campur urusan keluarga kita, lanjut Bu Ratna. Sekarang kamu sampai berani marahin adik sendiri. Riko mengepalkan tangan. Entah kenapa, untuk pertama kalinya ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari. Setiap kali Maya salah, ibunya selalu mencari cara agar Anita yang terlihat bersalah. Malam harinya Riko pulang dengan wajah kusut. Anita yang sedang melipat pakaian langsung tahu sesuatu terjadi. Kamu dari rumah Maya? Riko mengangguk pelan. Ngapain ke sana? Aku ngomong soal uang itu. Anita langsung berhenti bergerak. Terus. Riko tertawa kecil pahit. Ibu bilang kamu ngadu domba saudara. Wajah Anita perlahan berubah pucat. Meskipun ia sudah menduga, tetap saja sakit mendengarnya langsung. Aku capek, kok. Suara Anita sangat kecil. Semakin aku diam, aku malah makin dianggap jahat. Riko menatap istrinya lama. Rasa bersalah di dadanya semakin berat. Sebelum ia sempat bicara, ponsel Anita tiba-tiba berbunyi. Pesan baru masuk dari nomor tidak dikenal. Bu Anita, saya dari pihak leasing kendaraan atas nama Ibu Maya. Nomor ibu dicantumkan sebagai kontak keluarga yang bisa dihubungi. Anita langsung menatap layar itu tanpa berkedip. Lalu pesan berikutnya masuk. Mohon bantu sampaikan agar cicilan kendaraan 3 bulan terakhir segera dibayarkan. Anita menatap layar ponselnya lama sekali. Mohon bantu sampaikan agar cicilan kendaraan 3 bulan terakhir segera dibayarkan. Pesan itu terasa seperti pintu yang perlahan membuka kenyataan baru yang lebih menyeramkan. Utang Maya ternyata bukan cuma padanya. Dan yang lebih membuat Anita takut, namanya mulai ikut terseret kemana-mana. Ia perlahan duduk di kursi ruang tamu sambil memegang kepalanya. Riko yang berdiri di dekat meja makan langsung mendekat. Itu siapa lagi? Anita menyerahkan ponselnya tanpa bicara. Riko membaca pesan itu cepat. Lalu wajahnya langsung menegang. Kenapa nomor kamu dipakai terus? Anita tertawa kecil pahit. Mungkin karena dia tahu aku nggak tega. Kalimat itu membuat Riko diam. Karena semakin lama, semakin terlihat jelas bahwa kebaikan Anita memang sedang dimanfaatkan. 2 hari kemudian, Anita mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari keluarga besar suaminya. Grup keluarga yang biasanya ramai mendadak terasa canggung. Beberapa pesan Anita hanya dibaca tanpa dibalas. Salah satu sepupu yang biasanya sering memesan catering mendadak membatalkan pesanan dengan alasan samar. Bahkan saat Bu Ratna menelepon di grup video keluarga, wajah beberapa orang terlihat aneh saat memandang Anita. Seolah ada sesuatu yang sudah mereka dengar. Dan Anita mulai takut menebak apa itu. Jawabannya datang sore itu. Anita sedang menyiapkan pesanan nasi kotak ketika ponselnya berbunyi. Telepon dari Tante Rina, salah satu saudara yang cukup dekat dengannya. Halo, Tante. Anita, Tante mau tanya baik-baik ya. Nada suara perempuan itu terdengar ragu. Jantung Anita langsung berdegup tidak nyaman. Tanya apa, Tante? Itu benar uang yang kamu kasih ke Maya sebenarnya bantuan sukarela? Tangan Anita langsung berhenti bergerak. Apa? Tadi Maya cerita di grup keluarga. Katanya kamu dulu ikhlas bantu dia waktu susah, tapi sekarang malah terus ditagih-tagih. Darah Anita langsung terasa turun dari wajahnya. Untuk beberapa detik ia bahkan tidak bisa bicara. Maya bilang, Tante Rina melanjutkan hati-hati, gak pernah ada perjanjian pinjaman. Anita memejamkan mata kuat-kuat. Dadanya langsung sesak. Jadi ini langkah baru Maya. Memutarbalikkan semuanya. Tante percaya sama saya nggak? Suara Anita mulai bergetar. Tante Rina terdiam sebentar. Itu masalahnya, Nit. Sekarang jadi susah karena nggak ada hitam di atas putih. Kalimat itu menghantam Anita keras sekali. Tidak ada hitam di atas putih.
Ia langsung teringat malam 2 tahun lalu saat Maya menangis memohon pertolongan sambil bersumpah akan mengembalikan semuanya dalam 6 bulan. Saat itu Anita bahkan tidak terpikir membuat surat apapun. Karena ia menganggap Maya keluarga. Dan sekarang kepercayaannya justru menjadi lubang yang menelan dirinya sendiri. Malam harinya Anita membongkar seluruh isi lemari dokumen. Map coklat, bukti transfer, screenshot chat lama. Semua berserakan di lantai kamar. Tangannya gemetar saat membuka percakapan 2 tahun lalu. "Kak, aku pinjam dulu ya. Aku janji balikin." Beberapa chat memang menunjukkan Maya meminjam uang. Tapi tidak ada surat resmi. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada saksi. Anita mulai panik. Bagaimana kalau Maya terus menyangkal? Bagaimana kalau keluarga besar benar-benar percaya dirinya hanya sedang mengungkit bantuan lama? Air matanya jatuh tanpa sadar. Selama ini ia sibuk menahan sakit hati. Sampai lupa bahwa dirinya juga sedang berada dalam posisi berbahaya. Riko masuk kamar dan langsung terdiam melihat lantai penuh dokumen. "Kamu ngapain?" Anita mengangkat wajah dengan mata merah. Maya bilang ke keluarga kalau uang itu bukan pinjaman. Wajah Riko langsung berubah. "Apa?" "Dia bilang aku ngasih sukarela." "Mana mungkin. Tapi aku nggak punya surat apa-apa, kok." Suara Anita mulai pecah. "Aku cuma punya transfer sama chat." Riko cepat duduk di samping istrinya, lalu mengambil beberapa screenshot percakapan. Ada kata pinjam di sini. Tapi kalau dia muter lagi. Riko diam. Dan diamnya itu justru membuat Anita semakin takut. Karena untuk pertama kalinya, bahkan Riko terlihat tidak yakin. Besoknya, saat makan siang keluarga kecil mereka terasa sunyi. Kevin yang biasanya banyak cerita hanya makan pelan sambil sesekali melirik wajah ibunya. "Ma." Anita mengangkat kepala. "Kalau kita nggak punya ruko lagi, nanti catering mama gimana?" Sendok di tangan Anita langsung berhenti. Riko cepat menoleh ke anaknya. "Kok ngomong gitu? Aku dengar mama telepon soal cicilan." Anita menunduk perlahan. Dadanya terasa semakin berat. Sekarang bahkan anaknya mulai takut kehilangan rumah usaha mereka. Dan Anita tidak tahu harus menenangkan dengan cara apa. Sore harinya Dina datang lagi ke ruko. Begitu melihat wajah Anita yang pucat, ia langsung tahu situasinya memburuk. "Maya ngomong ke keluarga kalau aku kasih uang itu sukarela." Dina langsung berdiri dari kursinya. "Apaan?" Anita menyerahkan ponselnya yang berisi chat dari Tante Rina. Dina membaca cepat lalu mendesis kesal. Dia udah mulai nyusun opini. Anita memijat pelipisnya. "Aku takut, Din." Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, suara Anita benar-benar terdengar rapuh. "Aku takut kehilangan semuanya." Dina menatap sahabatnya lama. "Anita, dengerin aku. Aku capek. Justru sekarang kamu nggak boleh mundur. Tapi kalau semua orang percaya sama dia." Dina langsung menggenggam tangan Anita erat. "Kalau kamu terus takut, Maya bakal makin yakin dia bisa injek kamu." Anita terdiam. Tapi kali ini ketakutannya sudah terlalu besar untuk langsung berubah jadi keberanian. Malam menjelang ketika Anita menerima pesan baru di grup keluarga. Pengirimnya Maya. "Kadang kita baru tahu sifat asli seseorang saat kita lagi sukses." Lalu di bawahnya muncul pesan lain. "Bantu keluarga ternyata nggak selalu tulus ya." Beberapa anggota keluarga langsung memberi emoji sedih dan setuju. Tangan Anita mulai dingin. Matanya perlahan berkaca-kaca. Sementara ia masih menatap layar ponsel, sebuah panggilan masuk tiba-tiba muncul dari nomor tak dikenal. Anita ragu beberapa detik sebelum mengangkatnya. "Selamat malam, apa benar Ibu Anita?" "Iya. Kami dari kantor hukum ingin mengonfirmasi hubungan Ibu dengan saudari Maya." Jantung Anita langsung terasa jatuh. Jantung Anita masih berdegup keras setelah telepon dari kantor hukum malam itu. Namun ternyata bukan dirinya yang sedang dituntut. Pihak kantor hukum hanya ingin memastikan hubungan keluarga Anita dengan Maya karena beberapa penagih mulai kesulitan menghubungi Maya secara langsung. Meski begitu, telepon itu tetap meninggalkan ketakutan yang menempel di dada Anita sampai pagi.
Ia mulai merasa hidupnya sedang ditarik masuk ke lubang yang bukan ia buat sendiri. Pagi itu hujan turun rintik-rintik. Ruko catering tampak lebih sepi dari biasanya. Anita sedang memotong bawang ketika salah satu pegawainya berkata ada tamu mencarinya. "Bu, ada Pak Ferry di depan." Tangan Anita langsung berhenti. "Ferry?" Ia segera melepas celemek lalu berjalan ke ruang depan. Ferry duduk gelisah di kursi plastik dekat meja kas. Wajahnya kusut, jauh berbeda dari penampilannya saat pesta ulang tahun Maya beberapa hari lalu. Begitu melihat Anita datang, ia langsung berdiri. "Maaf ganggu, Kak." Anita mengangguk kecil. "Nggak apa-apa. Ada apa?" Ferry tampak ragu melihat sekeliling. "Bisa ngobrol sebentar?" Anita akhirnya mengajak Ferry duduk di sudut ruangan yang lebih sepi. Suasana terasa canggung beberapa saat. Sampai akhirnya Ferry bicara pelan. "Kak Anita, saya mau minta maaf." Anita mengernyit. "Untuk apa?" Ferry menunduk. "Karena saya tahu Maya salah." Kalimat itu langsung membuat Anita diam. Untuk pertama kalinya, ada seseorang dari pihak Maya yang akhirnya mengakuinya secara langsung. Ferry terlihat mengusap wajahnya berkali-kali sebelum melanjutkan bicara. "Sebenarnya kondisi keuangan kami udah kacau dari lama." Anita menatapnya lekat. "Maksudnya?" "Maya kebanyakan gengsi." Jawaban itu keluar cepat. Seolah sudah terlalu lama dipendam. Dia selalu pengin kelihatan sukses. Ferry tertawa kecil pahit. Mobil baru, tas mahal, liburan, semuanya harus diposting. Anita mulai merasakan dadanya menegang. Tapi dia bilang bisnisnya bagus. "Bisnis ada," jawab Ferry pelan. "Tapi pengeluaran lebih besar." Hening sesaat. Lalu Ferry melanjutkan dengan suara lebih kecil. "Banyak yang sebenarnya utang, Kak." Anita mematung. Semua potongan kejadian mulai terasa masuk akal sekarang. Leasing kendaraan, penagih, pinjaman usaha, dan Maya yang terus hidup mewah. "Maya nggak pernah bilang ke saya kalau utangnya ke kakak sebesar itu," lanjut Ferry. "Saya baru tahu beberapa bulan lalu." Terus Ferry menatap meja. "Awalnya saya pikir dia bakal bayar pelan-pelan. Nyatanya..." Ferry menghela napas panjang. Dia malah tambah besar gaya hidupnya. Anita menunduk pelan. Sakit sekali mendengar semuanya keluar langsung dari suami Maya sendiri. Karena itu berarti selama ini nalurinya benar. Maya bukan benar-benar tidak mampu. Ia hanya memilih dirinya sendiri. "Ada satu hal lagi yang harus kakak tahu." Suara Ferry terdengar semakin berat. Anita mengangkat wajah perlahan. "Maya sering pakai nama kakak." Jantung Anita langsung berdegup keras. "Maksudnya?" "Kalau lagi ketemu orang bisnis, dia sering bilang keluarganya mapan. Kakaknya punya usaha besar. Kadang dia bikin seolah-olah ada backing keluarga." Anita langsung teringat semua pesan dari leasing dan penagih. Tangannya perlahan mengepal. "Dia pernah pakai nama aku buat pinjaman." Ferry tidak langsung menjawab. Dan diam itu sudah cukup membuat Anita merasa dingin. "Saya nggak tahu detail semuanya," kata Ferry cepat. "Tapi beberapa kali saya dengar dia bilang, 'Tenang, keluarga saya kuat.'" Anita menatap kosong ke arah dapur. Tiba-tiba semuanya terasa begitu menjijikkan. Selama ini Maya bukan hanya menghindari utang. Ia memakai nama Anita sebagai alat untuk membangun citra palsu. Dan mungkin, untuk meyakinkan orang lain agar terus percaya padanya. "Aku nggak ngerti." Suara Anita mulai serak. "Kenapa dia bisa kayak gini?" Ferry tertawa hambar. Maya takut kelihatan gagal. Tapi dia nggak takut nyeret orang lain jatuh. Ferry terdiam. Lalu untuk pertama kalinya pria itu terlihat benar-benar lelah. "Saya juga udah capek, Kak." Kalimat itu terdengar sangat jujur. Maya sekarang beda. Kalau ada uang sedikit, pasti dipakai buat kelihatan mewah dulu. Dan utang. Selalu nanti. Anita memejamkan mata pelan. Dulu ia masih mencoba berpikir Maya hanya hilaf. Masih punya rasa malu. Masih punya niat memperbaiki semuanya. Tapi sekarang kenyataannya jauh lebih menyakitkan.
Maya sadar penuh dengan apa yang ia lakukan. Dan tetap memilih melakukannya. Sebelum pergi, Ferry akhirnya mengeluarkan sebuah map tipis dari tasnya. Saya nggak tahu ini bakal bantu atau enggak. Anita menerimanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa fotokopi proposal bisnis dan formulir pengajuan pinjaman. Nama Maya tercantum di sana. Dan di salah satu halaman, nama Anita tertulis sebagai keluarga pendukung usaha. Mata Anita langsung membesar. Aku nggak pernah tanda tangan ini. Saya tahu. Dia pakai ini buat apa? Ferry menelan ludah. Buat meyakinkan orang kalau dia punya dukungan finansial keluarga. Anita langsung merasa mual. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, rasa kecewanya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih tajam. Pengkhianatan. Bukan sekadar utang. Bukan sekadar omongan kasar. Tapi pengkhianatan terhadap kepercayaan yang pernah ia berikan sepenuh hati. Malamnya Anita duduk sendirian di kamar sambil melihat kembali surat jual tanah ayahnya. Tangannya menyentuh kertas itu perlahan. Dulu ia menyerahkan semuanya karena percaya membantu keluarga adalah hal benar. Sekarang, ia justru merasa seperti orang bodoh yang menyerahkan hidupnya sendiri ke tangan yang salah. Riko masuk kamar dan langsung menyadari wajah Anita berbeda malam itu. Bukan lagi hanya sedih. Ada kemarahan yang mulai tumbuh diam-diam. Ada apa? Tanya Riko pelan. Anita menyerahkan map dari Ferry tanpa bicara. Riko membaca cepat. Semakin lama wajahnya semakin pucat. Dia pakai nama kamu begini. Anita mengangguk perlahan. Aku akhirnya ngerti sekarang. Ngerti apa? Anita menatap suaminya dengan mata yang penuh luka. Maya nggak lupa bayar utang. Suasana kamar terasa sangat sunyi. Lalu Anita melanjutkan dengan suara pelan namun tajam. Dia memang sengaja manfaatin aku. Belum sempat Riko menjawab, ponsel Anita tiba-tiba berbunyi. Pesan baru masuk dari Maya. Kalau Kak Anita terus bikin aku tertekan, jangan salahin aku kalau nanti aku buka semua rahasia keluarga kakak juga. Anita menatap pesan dari Maya dengan tangan gemetar. Kalau Kak Anita terus bikin aku tertekan, jangan salahin aku kalau nanti aku buka semua rahasia keluarga kakak juga. Dadanya terasa sesak. Ancaman itu tidak terdengar seperti gertakan kosong. Dan yang paling membuat Anita sakit, Maya masih merasa dirinya korban. Padahal selama ini justru Anita yang perlahan kehilangan ketenangan, uang, dan harga dirinya. Riko berdiri di dekat lemari sambil mengepalkan rahang. Aku nggak ngerti lagi cara pikir Maya. Anita tertawa kecil hambar. Aku juga. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Anita tidak menangis. Ia hanya duduk diam sambil menatap map berisi bukti-bukti di pangkuannya. Dan di dalam diam itu, rasa takutnya mulai berubah bentuk. Keesokan paginya Anita datang lebih awal ke ruko. Belum ada pegawai. Belum ada suara wajan. Hanya dirinya, meja kas kecil, dan tumpukan dokumen. Ia menarik napas panjang lalu mulai membuka satu persatu bukti lama yang selama ini hanya ia simpan tanpa pernah benar-benar diperiksa. Bukti transfer 350 juta. Chat Maya 2 tahun lalu. Voice note lama yang hampir terlupakan. Tangannya berhenti ketika membuka salah satu rekaman suara. Suara Maya terdengar pecah karena menangis. Kak, aku pinjam dulu ya. Aku janji balikin 6 bulan. Tolong jangan bilang siapa-siapa. Aku malu. Anita memejamkan mata perlahan. Dulu suara itu membuatnya iba. Sekarang justru membuat dadanya nyeri. Karena ia sadar. Maya tahu persis bagaimana memainkan rasa kasihan orang lain. Dina datang sekitar 1 jam kemudian dan langsung mendapati Anita sibuk menyalin file ke laptop tua miliknya. Kamu dari tadi belum masak. Aku lagi kumpulin semuanya. Dina mendekat dan melihat layar laptop. Ada folder-folder baru berisi screenshot percakapan, rekaman suara, bukti transfer, bahkan foto surat jual tanah. Wajah Dina berubah lega. Nah gini. Anita tidak menjawab. Ia terus bekerja dengan wajah serius. Aku capek takut terus, Din. Kalimat itu keluar pelan namun terdengar berbeda. Lebih tegas.
Dina duduk di sebelahnya. Kamu akhirnya sadar kalau diam nggak bakal nyelamatin kamu. Anita mengangguk kecil. Selama ini aku pikir kalau aku sabar, semuanya bakal sadar sendiri. Tapi mereka malah makin seenaknya. Suasana hening sesaat. Lalu Anita membuka voice note lain. Suara Maya kembali terdengar. Kak Anita baik banget. Nanti kalau bisnis aku pulih, aku balikin semuanya. Dina langsung mendesis. Itu jelas banget pinjaman. Anita memandang layar laptop lama. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa punya sesuatu untuk berdiri. Bukan sekadar rasa sakit, tapi bukti. Siang harinya Kevin pulang sekolah lebih cepat karena gurunya rapat. Anita sedang mengantar pesanan sehingga Kevin akhirnya dititip sebentar di rumah Bu Ratna yang kebetulan dekat sekolah. Awalnya Anita tidak berpikir apa-apa. Sampai sore hari Kevin pulang dengan wajah aneh. Anak itu lebih diam dari biasanya. Bahkan saat Anita menyajikan makanan kesukaannya, Kevin hanya memainkan sendok pelan. Kevin sakit. Kevin menggeleng. Terus kenapa? Anak itu ragu beberapa detik sebelum akhirnya bertanya lirih. Mama jahat ya? Pertanyaan itu membuat jantung Anita langsung jatuh. Apa? Kevin menunduk. Tadi nenek bilang mama perempuan perusak keluarga. Ruangan terasa hening mendadak. Anita seperti kehilangan suara. Nenek bilang mama bikin keluarga jadi ribut gara-gara uang. Mata Kevin mulai berkaca-kaca. Apa kita dibenci semua orang? Pertanyaan itu menghancurkan Anita sepenuhnya. Bukan karena hinaan Bu Ratna, tapi karena anaknya mulai ikut terluka. Anita cepat memeluk Kevin erat. Enggak, sayang. Mama enggak jahat. Tapi kenapa semua orang marah? Anita menahan air matanya kuat-kuat. Karena untuk pertama kalinya, konflik ini benar-benar menyentuh hidup anaknya secara langsung. Dan rasa sakit itu terasa jauh lebih besar daripada penghinaan apapun yang pernah ia terima. Malam harinya Anita duduk sendiri di teras rumah setelah Kevin tidur. Udara dingin, tapi kepalanya terasa panas. Riko keluar membawa 2 gelas teh hangat. Aku udah telepon ibu soal Kevin. Anita tersenyum kecil hambar. Terus? Ibu bilang dia cuma keceplosan. Anita tertawa lirih. Keceplosan itu jujur yang gak sengaja keluar. Riko langsung diam. Anita menatap halaman rumah kosong. Aku dulu rela kehilangan tanah warisan demi bantu Maya. Suaranya mulai bergetar. Aku dihina, diremehin, dianggap pelit. Aku masih tahan. Ia menoleh perlahan ke arah Riko. Tapi sekarang anakku mulai kena. Riko menunduk. Rasa bersalah di wajahnya semakin jelas. Aku nggak bisa diam lagi, Ko. Kalimat itu membuat suasana terasa berbeda. Karena untuk pertama kalinya, Anita tidak terdengar ragu. Tidak terdengar takut. Ada sesuatu yang mulai tumbuh pelan di balik luka panjangnya. Keberanian. Larut malam, Anita kembali membuka laptopnya. Ia mulai menyusun semua bukti dengan rapi. Tanggal transfer. Percakapan. Voice note. Catatan pinjaman. Ia bahkan membuat folder khusus bernama Pinjaman Maya. Tangannya kini tidak lagi gemetar seperti beberapa hari lalu. Masih sakit. Masih takut. Tapi kini ia mulai sadar bahwa mempertahankan diri bukan berarti menjadi jahat. Saat sedang memeriksa ulang screenshot lama, Anita tiba-tiba menemukan satu chat yang dulu tidak terlalu ia perhatikan. Pesan dari Maya 2 tahun lalu. Kak, tolong jangan kasih tahu Mas Riko kalau aku pinjam sebesar ini. Aku takut dia marah kalau tahu uangnya dari hasil jual tanah kakak. Anita langsung membeku. Napasnya tertahan. Pelan-pelan ia menggulir pesan di bawahnya. Dan matanya langsung membesar saat membaca kalimat berikutnya. Kalau perlu nanti kita bilang ke keluarga kalau kakak bantu aku sukarela aja. Anita menatap layar laptopnya tanpa berkedip. Kalau perlu nanti kita bilang ke keluarga kalau kakak bantu aku sukarela aja. Tangannya perlahan mengepal. Pesan itu dikirim 2 tahun lalu. 2 tahun. Artinya sejak awal Maya sudah memikirkan kemungkinan untuk mengubah cerita. Bukan spontan. Bukan karena panik sekarang.
Tapi memang sudah disiapkan. Anita menutup matanya pelan. Dan anehnya, setelah membaca itu, rasa takutnya justru mulai berkurang. Yang tersisa hanya kecewa yang sangat dalam. Keesokan paginya rumah Bu Ratna tampak lebih ramai dari biasanya. Pak Harun akhirnya meminta semua keluarga inti berkumpul setelah mendengar gosip dan pertengkaran yang semakin melebar kemana-mana. Anita duduk di dalam mobil bersama Riko sebelum masuk ke rumah. Tangannya dingin. Di pangkuannya ada map hitam berisi semua bukti yang sudah ia kumpulkan semalaman. Riko melirik istrinya pelan. "Kamu yakin?" Anita terdiam beberapa detik. Lalu mengangguk kecil. "Aku capek jadi orang yang terus disalahin." Suara Anita tenang. Tidak lagi gemetar seperti dulu. Begitu masuk ke ruang keluarga, suasana langsung terasa tegang. Bu Ratna duduk dengan wajah tidak nyaman. Maya berada di sebelahnya sambil memainkan ponsel, meski sorot matanya beberapa kali terlihat gelisah. Pak Harun duduk di kursi tengah dengan wajah serius. Ferry tampak lebih banyak diam sejak tadi. Sementara beberapa saudara lain duduk menyebar, saling melirik penuh rasa penasaran. Pak Harun membuka pembicaraan lebih dulu. "Ayah capek dengar cerita beda-beda." Suasana hening. "Sekarang ayah mau semuanya jelas." Maya langsung mendahului dengan suara lirih dibuat-buat. "Sebenarnya masalah ini cuma salah paham." Anita menatap Maya lama. Masih saja bermain peran korban. "Maya," kata Pak Harun tegas. "Diam dulu. Biar semuanya ngomong bergantian." Untuk pertama kalinya, Maya terlihat sedikit tidak nyaman ditegur ayahnya. Pak Harun lalu memandang Anita. "Kamu duluan." Semua mata langsung tertuju pada Anita. Dadanya tetap sesak. Tapi kali ini ia tidak menunduk. "Aku cuma mau hakku kembali." Bu Ratna langsung mendecakkan lidah pelan. "Tuh kan, ujung-ujungnya uang lagi." Riko langsung menoleh cepat ke ibunya. Tapi Anita lebih dulu bicara. "Iya, Bu. Karena itu memang uang saya." Ruangan mendadak diam. Nada suara Anita tidak tinggi, tapi tegas. Dan itu membuat beberapa orang mulai memperhatikannya dengan cara berbeda. Anita perlahan membuka map hitam di pangkuannya. Tangannya sempat gemetar kecil saat mengeluarkan lembar bukti transfer pertama. 2 tahun lalu Maya pinjam uang 350 juta ke saya. Maya langsung memotong. "Aku nggak pernah bilang itu pinjaman resmi." Anita tidak lagi terpancing emosi. Ia hanya mengeluarkan print screenshot percakapan. "Ini chat kamu." Ia menyerahkan lembar itu ke Pak Harun. Wajah lelaki tua itu langsung berubah serius saat membaca kalimat demi kalimat. "Kak, aku pinjam dulu ya. Aku janji balikin 6 bulan." Ruangan mulai sunyi. Bu Ratna tampak mulai gelisah. Itu kan cuma cara ngomong biasa. Selamanya cepat. Anita kembali membuka bukti lain. "Kamu juga kirim voice note." Ia memutar rekaman suara dari ponselnya. Suara Maya yang menangis memenuhi ruangan. "Kak, aku pinjam dulu ya. Nanti aku balikin." Beberapa anggota keluarga langsung saling pandang. Tidak ada lagi nada ambigu dalam rekaman itu. Jelas. Sangat jelas. Maya mulai pucat. "Tapi aku waktu itu lagi stres," katanya cepat. "Aku nggak ngerti ngomong apa." Anita memandang adik iparnya lurus-lurus. "Kalau itu bukan pinjaman, kenapa kamu janji balikin?" Maya langsung terdiam beberapa detik. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Maya terlihat benar-benar kesulitan mencari jawaban. Pak Harun membaca bukti transfer berikutnya perlahan. Nominal 350 juta terpampang jelas. Lalu Anita mengeluarkan foto surat jual tanah. Ruangan langsung semakin sunyi. "Uang itu bukan uang nganggur." Suara Anita mulai bergetar sedikit. "Aku jual tanah peninggalan ayahku." Riko menunduk. Sementara beberapa saudara mulai terlihat kaget. "Dan selama 2 tahun, lanjut Anita, aku diam karena aku percaya Maya bakal tanggung jawab." Maya langsung tertawa kecil sinis, meski wajahnya mulai tegang. "Kak Anita tuh pintar banget bikin drama." Ferry yang sejak tadi diam akhirnya bicara pelan. "Mei, udah." Maya langsung menoleh tajam ke suaminya. "Kamu diam aja."
Namun suara Ferry kali ini terdengar lebih berat dari biasanya. Semua orang udah capek. Ruangan langsung hening lagi. Bu Ratna tampak mulai panik melihat arah pembicaraan berubah. Maya memang salah kalau belum bayar, katanya cepat. Tapi Anita juga nggak seharusnya buka aib keluarga begini. Anita tersenyum kecil. Sedih. Jadi selama saya diam dan disalahkan, itu bukan aib ya, Bu? Bu Ratna langsung terdiam. Kalimat itu terasa menghantam ruangan. Pak Harun akhirnya meletakkan semua bukti di meja. Wajahnya tampak sangat kecewa. Ayah nggak suka ada utang piutang dalam keluarga, katanya pelan. Tapi lebih ayah nggak suka kalau ada yang muterbalikkan kebenaran. Maya langsung berdiri. Jadi sekarang semua nyalahin aku. Tidak ada yang langsung menjawab. Dan diam itu terasa jauh lebih menyakitkan bagi Maya. Karena untuk pertama kalinya, beberapa anggota keluarga mulai melihat Anita bukan sebagai perempuan serakah, melainkan seseorang yang selama ini mencoba bertahan sendirian. Saat suasana mulai memanas lagi, ponsel Maya tiba-tiba berbunyi keras. Layar ponselnya menyala di atas meja. Nama kontaknya terlihat jelas. Debt Collector bintang Lea Singh. Ruangan langsung membeku. Wajah Maya berubah pucat seketika. Dan sebelum ia sempat mematikan panggilan itu, pesan baru masuk di layar depan. Jika hari ini tidak ada pembayaran, kendaraan akan kami tarik. Ruangan keluarga itu membeku. Semua mata tertuju pada layar ponsel Maya yang masih menyala di atas meja. Jika hari ini tidak ada pembayaran, kendaraan akan kami tarik. Wajah Maya langsung pucat. Dengan gerakan cepat ia meraih ponselnya lalu mematikan layar. Tetapi semuanya sudah terlanjur melihat. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi pembelaan cepat dari Bu Ratna seperti biasanya. Hanya napas-napas tegang yang memenuhi ruangan. Pak Harun menatap anak perempuannya lama sekali. Itu apa? Maya mencoba tertawa kecil. Cuma salah paham Lea Singh biasa. Namun kali ini suaranya terdengar goyah. Ferry yang sejak tadi duduk diam akhirnya mengangkat wajah perlahan. Bukan salah paham. Maya langsung menoleh tajam. Mas, diam. Tapi Ferry tidak lagi menunduk seperti biasanya. Wajah pria itu tampak lelah. Sangat lelah. Mobil itu nunggak 3 bulan. Ruangan langsung kembali sunyi. Bu Ratna mengernyit. Maya. Mas Ferry lebay banget. Jawab Maya cepat. Bisnis tuh biasa ada cash flow seret. Namun Ferry memotong pelan. Bukan cuma mobil. Kalimat itu membuat Maya langsung berdiri. Mas. Cukup, Mei. Nada suara Ferry kali ini berbeda. Tidak tinggi. Tapi penuh tekanan yang selama ini ditahan. Pak Harun bersandar pelan di kursinya. Ayah mau dengar semuanya. Maya mulai panik. Nggak ada apa-apa. Mereka semua sekarang nyudutin aku. Ferry mengusap wajahnya kasar sebelum akhirnya berkata lirih. Tas-tas yang Maya pamer itu juga kredit. Mata beberapa saudara langsung membesar. Perhiasan juga. Bu Ratna perlahan menoleh ke arah putrinya. Maya? Maya tertawa kecil memaksa. Ya terus kenapa? Banyak orang kredit. Tapi kamu nggak bayar, jawab Ferry cepat. Kalimat itu menghantam ruangan keras sekali. Anita yang sedari tadi diam mulai merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Bukan puas. Bukan lega. Melainkan sedih melihat semuanya benar-benar runtuh seperti ini. Ferry melanjutkan dengan suara berat. Aku udah coba nutupin semuanya selama ini. Ia menatap meja, seolah malu pada dirinya sendiri. Tapi utangnya udah kemana-mana. Maya langsung mendekat dengan wajah penuh amarah. Mas sengaja bikin aku malu di depan keluarga. Aku capek bohong terus. Suara Ferry akhirnya pecah untuk pertama kalinya. Malam-malam debt collector datang. Telepon nggak berhenti. Tapi kamu masih mikirin posting liburan. Maya membeku sesaat. Dan dalam beberapa detik itu, topeng perempuan sukses yang selama ini ia bangun mulai retak di depan semua orang. Ayah bahkan nggak tahu. Suara Ferry mulai serak. Sebagian biaya ulang tahun mewah itu juga hasil pinjaman. Pak Harun langsung memejamkan mata.
Sementara Bu Ratna terlihat benar-benar kehilangan ekspresi. "Mei, ini benar." Maya mulai menangis. Tapi tangisnya sekarang terdengar lebih karena panik daripada terluka. "Aku cuma nggak mau kelihatan gagal." Bu Ratna menatap anaknya tidak percaya. "Kamu bohong sama Mama." Maya langsung memegang tangan ibunya. "Mama nggak ngerti tekanan aku. Tapi kamu bilang bisnis kamu bagus. Aku hampir berhasil kalau semua orang nggak terus nekan aku." Anita menutup matanya perlahan. Masih saja. Masih mencari orang lain untuk disalahkan. Salah satu sepupu yang sejak tadi diam akhirnya bicara pelan. "Jadi selama ini, Maya pinjam sana-sini buat kelihatan kaya." Maya langsung menoleh tajam. "Jangan ikut campur. Tapi kamu bikin semua orang percaya hidup kamu sempurna." Suasana makin panas. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik pelan satu sama lain. Kini semuanya mulai masuk akal bagi mereka. Liburan mewah, tas mahal, mobil baru, dan Maya yang selalu terlihat sukses. Ternyata sebagian besar hanya bangunan rapuh dari utang dan pencitraan. Bu Ratna perlahan duduk kembali dengan wajah kosong. Perempuan itu seperti baru sadar bahwa selama ini ia membela anaknya mati-matian, tanpa benar-benar tahu kenyataan. "Astaga," lirihnya pelan. Anita melihat mertuanya itu untuk pertama kalinya tampak begitu tua dan kehilangan arah. Maya mulai menangis lebih keras sekarang. "Aku cuma pengin dihargai." "Hargai pakai bohong?" tanya Pak Harun berat. "Ayah nggak pernah ngerti aku." "Ayah ngerti susah," balas Pak Harun tajam. "Tapi bukan berarti boleh manfaatin orang." Kalimat itu langsung membuat Maya terdiam. Dan Anita merasakan sesuatu runtuh pelan di dalam dirinya. Selama berbulan-bulan ia menunggu seseorang mengatakan itu selain dirinya. Tiba-tiba Maya menoleh ke arah Anita. Matanya merah penuh emosi. "Sekarang puas?" Ruangan langsung hening lagi. "Kak Anita senang lihat aku dihina begini." Anita memandangnya lama. Dulu, mendengar tangisan Maya selalu membuatnya luluh. Tapi sekarang yang ia lihat hanya seseorang yang berkali-kali memilih menyakiti orang lain demi menjaga gengsi. "Aku nggak pernah pengin ini terjadi," jawab Anita pelan. "Bohong. Aku cuma pengin uangku kembali. Itu aja." Maya tertawa histeris kecil. "Sampai hidup aku hancur." Anita perlahan berdiri. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil di depan Maya. "Bukan aku yang menghancurkan hidup kamu, Mei." Suasana terasa semakin berat. "Kamu sendiri yang melakukannya." Kalimat itu membuat Maya langsung menangis sambil menutup wajahnya. Di tengah kekacauan itu, Anita perlahan mengambil map hitam miliknya dari meja. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia menatap Pak Harun lalu Riko bergantian. "Aku udah terlalu lama diam." Riko langsung menegang. "Anita, aku nggak mau anakku terus tumbuh lihat ibunya diinjak kayak begini." Suasana mendadak sangat sunyi. Anita menarik napas panjang. Dan keputusan besar yang selama ini terus ia tahan akhirnya keluar. "Aku akan bawa masalah ini ke jalur hukum kalau tetap nggak ada tanggung jawab." Bu Ratna langsung mengangkat kepala cepat. "Maksud kamu, polisi?" Maya langsung pucat seketika. Sementara Riko menatap istrinya dengan campuran terkejut dan takut. Karena mereka semua tahu. Begitu Anita benar-benar melangkah sejauh itu, hubungan keluarga ini mungkin tidak akan pernah sama lagi. Ruangan itu masih dipenuhi ketegangan setelah ucapan Anita menggantung di udara. "Aku akan bawa masalah ini ke jalur hukum kalau tetap nggak ada tanggung jawab." Wajah Maya langsung kehilangan warna. "Jangan berlebihan, Kak." Namun suara Maya kini tidak lagi terdengar kuat seperti dulu. Ada ketakutan yang mulai terlihat jelas. Sementara Bu Ratna tampak syok memandang Anita. "Kamu tega laporin keluarga sendiri?" Pertanyaan itu dulu mungkin akan membuat Anita mundur. Merasa bersalah. Takut dianggap jahat. Tapi sekarang tidak lagi. Anita menatap mertuanya pelan. Yang tega itu orang yang pinjam uang lalu menghancurkan hidup orang yang menolongnya. Suasana kembali sunyi. Riko menunduk dalam diam. Ia tahu istrinya sudah sampai di batas terakhir.
Pertemuan keluarga itu akhirnya bubar dengan suasana kacau. Tidak ada lagi obrolan hangat. Tidak ada lagi usaha menenangkan keadaan. Semua orang pulang membawa pandangan berbeda terhadap Maya. Dan Maya tahu itu. Ia tahu citra yang selama ini ia bangun mulai runtuh. 2 hari kemudian keluarga besar kembali berkumpul di rumah Pak Harun untuk acara syukuran ulang tahun pernikahan beliau dan Bu Ratna. Tidak semeriah biasanya. Suasananya terasa canggung sejak awal. Anita sebenarnya tidak ingin datang, tetapi Riko memintanya tetap hadir demi menghormati ayahnya. "Kalau kamu nggak nyaman, kita pulang cepat," kata Riko pelan saat mereka turun dari mobil. Anita hanya mengangguk kecil. Di dalam rumah, Maya sudah ada lebih dulu. Penampilannya masih rapi dan glamor seperti biasa, memakai dress mahal dan make-up sempurna. Namun wajahnya terlihat lebih tegang. Beberapa saudara kini tidak lagi mengerubunginya seperti dulu. Orang-orang mulai menjaga jarak. Dan Maya menyadarinya. Acara makan baru saja dimulai ketika suara gaduh terdengar dari depan rumah. Seseorang mengetuk pagar keras. Lalu suara laki-laki terdengar memanggil. "Bu Maya ada?" Suasana langsung berubah. Pak Harun mengernyit. Salah satu sepupu membuka sedikit pintu depan. Di luar berdiri 2 pria berjaket hitam sambil membawa map. Wajah Maya langsung pucat. Ya Tuhan. Ferry menutup matanya pelan seolah sudah tahu ini akan terjadi. "Kami mau ketemu Bu Maya soal pembayaran," kata salah satu pria itu tegas. Ruangan mendadak sunyi total. Beberapa anggota keluarga langsung saling pandang. Sementara Maya terlihat mulai panik. "Bilang aku nggak ada," bisiknya cepat ke Ferry. Namun semuanya sudah terlambat. Salah satu penagih melihat Maya dari celah pintu. "Itu Bu Maya, kan?" Maya langsung berdiri dengan wajah merah menahan malu. "Kalian nggak sopan datang ke rumah orang." Pria itu tetap tenang. "Kami sudah berkali-kali hubungi Ibu. Ini acara keluarga. Kami hanya menjalankan tugas." Bu Ratna terlihat gemetar kecil di kursinya. Perempuan itu kini benar-benar tidak bisa lagi menyangkal kenyataan tentang anaknya. Suasana menjadi sangat memalukan. Beberapa saudara mulai berbisik pelan. Ada yang terlihat kasihan. Ada juga yang mulai kecewa. Maya berdiri di tengah ruang tamu seperti orang yang tiba-tiba kehilangan semua pegangan. "Aku bilang nanti aku bayar. Tapi sudah lewat jatuh tempo 3 bulan, Bu." Anita memperhatikan semuanya dalam diam. Dan anehnya, ia tidak merasakan kemenangan. Yang ada justru rasa lelah yang sangat dalam. Karena semua ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau Maya sejak awal mau bertanggung jawab. Tiba-tiba Maya menoleh ke arah Anita. Matanya penuh campuran malu dan marah. "Ini maunya Kak Anita, kan?" Ruangan langsung hening lagi. Anita perlahan mengangkat wajah. "Kakak puas sekarang aku dipermalukan begini?" Suara Maya pecah. "Semua orang lihat aku kayak penipu." Dulu mungkin Anita akan langsung terpancing emosi. Membalas semua hinaan Maya satu persatu. Tetapi sekarang tidak. Karena setelah semua rasa sakit yang ia lalui, Anita justru merasa terlalu lelah untuk marah. Ia berdiri perlahan. Menatap Maya dengan tenang. "Aku nggak pernah iri sama hidup kamu, Mei." Kalimat itu membuat semua orang diam memperhatikan Anita. "Aku nggak pernah pengintas kamu, mobil kamu, atau liburan kamu." Suara Anita pelan. Tapi jelas. "Aku cuma minta hakku kembali." Maya langsung menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga manusia," lirih Maya. "Aku tahu. Terus kenapa kakak tega?" Anita tersenyum kecil sedih. "Karena waktu aku hampir kehilangan usaha, kamu tetap liburan." Maya langsung membisu. "Waktu anakku mulai takut rumah kami disita, kamu malah bilang aku miskin mental." Wajah Maya perlahan runtuh. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada satu orang pun yang membela dirinya. Bu Ratna mulai menangis pelan di kursinya. "Mama nggak nyangka semuanya jadi begini." Pak Harun memejamkan mata lama. Sementara Ferry hanya menatap lantai dengan wajah hancur. Hubungan keluarga mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tidak mungkin lagi. Topeng sudah terbuka.
Kepercayaan sudah pecah. Penagih utang akhirnya pergi setelah Ferry berjanji akan datang ke kantor mereka esok hari. Namun rasa malu itu tertinggal di dalam rumah. Maya duduk diam sambil menangis kecil. Makeup mahal di wajahnya mulai luntur. Dan untuk pertama kalinya, semua orang melihat dirinya bukan sebagai perempuan sukses, melainkan seseorang yang terlalu sibuk mempertahankan gengsi sampai kehilangan harga diri. Saat Anita hendak pulang, Maya tiba-tiba berdiri dan menahan langkahnya. "Kak." Anita berhenti. Maya tampak gemetar. "Apa kakak beneran mau bawa ini ke hukum?" Pertanyaan itu terdengar bukan lagi penuh amarah, melainkan ketakutan. Anita menatapnya lama. Inilah titik paling sulit itu. Sebagian dirinya masih ingat bagaimana Maya dulu menangis memohon bantuan. Masih ingat bahwa mereka pernah dekat sebagai keluarga. Tapi bagian lain dari dirinya juga ingat semua penghinaan, kebohongan, dan luka yang sudah menghancurkan hidupnya pelan-pelan. "Aku belum tahu," jawab Anita jujur. Wajah Maya langsung dipenuhi harapan kecil. Namun Anita melanjutkan pelan. "Tapi kalau kamu masih terus lari dari tanggung jawab, aku nggak punya pilihan lain." Maya langsung menunduk lemah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya benar-benar takut kehilangan semuanya. 3 bulan setelah malam memalukan itu, banyak hal berubah dalam keluarga mereka. Tidak ada lagi unggahan liburan mewah dari Maya. Tidak ada lagi foto tas bermerek atau makan malam mahal di restoran elit. Media sosial Maya kini nyaris kosong. Dan entah kenapa, justru itu yang membuat semuanya terasa lebih nyata. Topengnya sudah jatuh. Dan kali ini tidak ada lagi yang bisa menutupinya kembali. Pagi itu, Anita sedang memeriksa daftar pesanan catering ketika ponselnya berbunyi. Transfer masuk. 15 juta rupiah. Di bawahnya ada pesan singkat dari Maya. "Cicilan bulan ini." Anita menatap layar itu beberapa detik. Sudah 3 bulan terakhir Maya mulai mencicil utangnya secara rutin. Tidak besar. Masih sangat jauh dari total yang harus dibayar. Namun setidaknya, untuk pertama kalinya Maya benar-benar mulai bertanggung jawab. Ferry menjual mobil mereka yang dulu sempat dipamerkan kemana-mana. Beberapa barang mewah Maya juga mulai hilang sedikit demi sedikit. Dan kabarnya mereka pindah ke rumah kontrakan yang lebih kecil demi menutup utang-utang yang menumpuk. Tidak mudah. Tidak nyaman. Tapi itu kenyataan yang akhirnya harus mereka hadapi. Anita meletakkan ponselnya pelan. Perasaannya aneh. Dulu ia membayangkan akan merasa puas kalau akhirnya Maya jatuh. Namun ternyata tidak. Yang ia rasakan justru semacam kelelahan panjang yang perlahan mulai reda. Luka itu masih ada. Tapi tidak lagi membakar seperti sebelumnya. Transfer lagi. Suara Riko membuat Anita menoleh. Ia mengangguk kecil. Riko berjalan mendekat lalu melihat nominal transfer itu. Lumayan. Anita tersenyum tipis. Setidaknya sekarang dia nggak lari. Riko terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku minta maaf." Anita menatap suaminya. "Untuk apa?" "Karena dulu aku terlalu lama diam." Suasana dapur kecil mereka menjadi sunyi. Riko mengusap tengkuknya pelan. "Aku kira menjaga keluarga itu artinya menghindari konflik." Ternyata. Riko tersenyum pahit. Ternyata diam juga bisa nyakitin orang. Anita tidak langsung menjawab. Namun kali ini, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa tidak sendirian lagi. Hubungannya dengan Riko memang tidak langsung kembali hangat seperti dulu. Ada luka yang masih membekas. Ada kepercayaan yang perlu dibangun ulang pelan-pelan. Tetapi setidaknya sekarang suaminya mulai benar-benar melihat dirinya. Bukan sekadar sebagai istri yang terlalu memikirkan uang. Hubungan Anita dengan keluarga besar pun berubah. Tidak lagi seakrab dulu. Saat acara keluarga, suasana masih sering canggung. Beberapa orang tetap menjaga jarak karena merasa konflik itu terlalu besar. Bu Ratna bahkan tidak lagi banyak bicara pada Anita seperti sebelumnya. Namun perempuan itu juga tidak pernah lagi menyebut Anita serakah atau perusak keluarga. Seolah kenyataan telah memaksanya menerima sesuatu yang dulu selalu ia tolak. Suatu sore, saat Anita datang mengantar makanan ke rumah Pak Harun,
Bu Ratna tiba-tiba menghampirinya di dapur. Perempuan tua itu tampak lebih lelah sekarang. Maya lagi kerja bantu temannya jualan, katanya pelan tanpa menatap Anita. Anita hanya mengangguk kecil. Dia mulai berubah. Kali ini Anita benar-benar diam. Bu Ratna menggenggam ujung bajunya sendiri beberapa detik sebelum akhirnya berkata lirih. Mama salah karena terlalu membela dia. Kalimat itu sederhana. Tidak dramatis. Tidak menghapus semua luka. Tetapi cukup membuat dada Anita terasa lebih ringan sedikit. Semua orang tua pasti pengen lindungi anaknya. Bu, jawab Anita pelan. Bu Ratna menatapnya lama. Dan mungkin untuk pertama kalinya, perempuan itu benar-benar melihat bahwa Anita tidak pernah berniat menghancurkan keluarga mereka. Ia hanya terlalu lama dipaksa menahan sakit sendirian. Malam harinya Anita duduk di teras rumah sambil menemani Kevin mengerjakan tugas sekolah. Angin berhembus pelan. Tidak ada lagi telepon debt collector. Tidak ada lagi malam-malam penuh tangis diam-diam. Kevin tiba-tiba bersandar di bahunya. HM. Sekarang Mama udah nggak sedih lagi. Pertanyaan itu membuat Anita tersenyum kecil. Ia memandang halaman rumah yang sederhana namun terasa jauh lebih tenang sekarang. Masih kadang sedih. Karena Tante Maya. Anita mengusap rambut anaknya pelan. Karena Mama terlalu lama takut bikin orang kecewa. Kevin mengernyit bingung. Anita tertawa kecil. Dulu ia selalu berpikir menjadi baik berarti harus terus mengalah. Harus diam. Harus memendam semuanya sendiri agar hubungan tetap utuh. Namun semua kejadian ini mengajarinya sesuatu yang jauh lebih sulit diterima. Kebaikan tanpa batas bisa berubah menjadi pintu bagi orang lain untuk menyakiti kita. Beberapa hari kemudian Maya datang sendiri ke ruko catering Anita. Penampilannya jauh lebih sederhana sekarang. Tidak ada tas mahal. Tidak ada parfum menyengat. Tidak ada senyum penuh kesombongan seperti dulu. Ia berdiri canggung di dekat meja kas sambil memegang amplop kecil. Aku bawa cicilan lagi. Anita menerimanya pelan. Suasana terasa kaku. Sangat berbeda dibanding hubungan mereka dulu. Maya menunduk beberapa saat sebelum akhirnya berkata lirih. Aku tahu kakak mungkin gak bakal percaya lagi sama aku. Anita tidak langsung menjawab. Karena memang benar. Beberapa luka tidak bisa hilang hanya karena permintaan maaf. Aku cuma. Maya menarik napas gemetar. Aku malu sama diri sendiri sekarang. Anita memandang adik iparnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat Maya tanpa rasa iri, marah, ataupun takut. Hanya seorang perempuan yang akhirnya dipaksa melihat akibat dari pilihannya sendiri. Aku nggak benci kamu, Mei, ucap Anita pelan. Mata Maya langsung berkaca-kaca. Tapi aku juga nggak akan membiarkan diriku diinjak lagi. Kalimat itu keluar tenang. Tanpa teriakan. Tanpa dendam. Namun justru karena ketenangan itu, Maya terlihat semakin terpukul. Saat Maya pergi, Anita berdiri lama di depan ruko sambil memandang jalanan sore yang ramai. Hidupnya memang tidak kembali sempurna. Utangnya belum lunas sepenuhnya. Hubungan keluarganya masih retak. Dan sebagian luka mungkin akan tinggal sangat lama. Tetapi ada satu hal yang akhirnya berubah dalam dirinya. Anita tidak lagi takut dianggap jahat hanya karena mempertahankan haknya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia belajar bahwa menjadi baik tidak berarti harus terus mengorbankan diri sampai habis. Demikian kisah penuh luka, pengorbanan, dan pelajaran tentang arti ketulusan serta keberanian mempertahankan hak diri sendiri. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa menjadi baik bukan berarti harus terus disakiti. Terima kasih sudah menonton di channel Suara Hati Istri. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.